Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah perjalanan Chen Ping'an menuju akademi Shannya di negara Shu besar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Tidak lama setelah Wei Jin pergi dengan keledainya, teriakan tergesa-gesa terdengar dari belakang Chen Ping'an dan yang lainnya. Teriakan itu meminta para dermawan mereka untuk berhenti sejenak. Ketika berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah pendeta Tao Tua yang buta dan kedua muridnya yang mengejar mereka. Pendeta Tao Tua itu telah mengalami banyak kesulitan sebelumnya, jadi dia tentu tahu bahwa berkat anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya, inilah dia dapat keluar dari gunung dengan selamat. Pendeta Tao Tua itu bergegas berlari dengan dibantu oleh gadis kecil berwajah bulat itu, dan dia tidak menyadari fakta bahwa jubah Tao Tuanya telah dipenuhi duri dari kedua sisi jalan. Dia tampak sangat acak-acakan. Sejujurnya, meskipun teknik petir sesat pendeta Tao Tua itu memang tidak mampu menekan hantu perempuan itu, dia pasti akan tetap dianggap sebagai seorang abadi tua jika dia pernah menunjukkan kekuatannya di dunia fana. Faktanya, dia memang cukup sering dihormati sebagai seorang abadi yang perkasa selama perjalanan mereka ke utara. Meskipun dia dianggap sebagai penipu yang tidak berbakat di Gunung Tiga Ranting, pertemuan menyedihkan semacam ini pada akhirnya merupakan kejadian yang sangat langka. Pendeta Tao Tua itu tidak lagi berusaha tampil misterius seperti sebelumnya. Ia tersenyum dan bertanya, "Beranikah aku bertanya, di mana Dewa Pedang Besar Wei dari kuil angin salju?" Nama fana pendeta Tao ini adalah Su Yingzhen, dan gelar daoku adalah Xuan Guzi. Aku telah lama mengagumi Dewa Pedang Besar Wei, dan sungguh merupakan hikmah tersendiri bahwa aku dapat bertemu denganmu di sini. Mampu menyaksikan secara langsung 3 serangan pedang yang luar biasa dan transenden itu benar-benar merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dewa Pedang Duniawi telah pergi untuk melakukan perjalanan ke utara sendirian, kata Lin Shui dengan senyum dingin. Jika kau ingin memujinya, maka sebaiknya kau bergegas melewati kami dan terus ke utara. Mungkin kau masih bisa mengejarnya. Pendeta Tao Tua itu tersenyum paksa dan terkekeh, jika kita telah kehilangan kesempatan, maka kita telah kehilangan kesempatan. Takdir belum mempertemukan kita, jadi kita tidak dapat mencoba mempercepat keadaan dengan kekerasan. Wei Jin adalah seorang abadi di 5 tingkat atas, termasuk dalam sekelompok orang kuat yang sulit dipahami seperti naga. Pendeta Tao Tua itu juga sepenuhnya menyadari kemampuannya sendiri. Jadi, bahkan jika dia benar-benar mengejar pendekar pedang dari kuil angin salju, dia kemungkinan besar hanya akan mengganggu Wei Jin dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bagi manusia fana, kultivator dari sekte abadi secara alami sangat langka. Namun, pertemuan antara kultivator semuanya dapat dianggap sebagai peristiwa takdir. Ini memang benar. Namun, takdir juga dapat dibagi menjadi takdir baik dan takdir buruk, seperti halnya takdir karma dapat dibagi menjadi takdir positif dan takdir buruk. Pendeta Tao Tua itu telah menangkap iblis dan menaklukkan iblis sepanjang perjalanannya, dan ini dilakukan untuk mengumpulkan kebajikan tersembunyi bagi dirinya sendiri. Dia telah terlibat dalam sekitar 50 pertempuran, dan dia pasti mengandalkan lebih dari sekadar basis kultivasi pemurni Qi tingkat kelima dan teknik petir sesat untuk tetap hidup dan melompat. Melihat keheningan yang canggung, pendeta Tao Tua itu buru-buru menoleh ke kiri dan kanan dan berkata sambil tersenyum, "Jiuer kecil, bocah lumpuh kecil, cepatlah bersujud untuk berterima kasih kepada para dermawanmu." Gadis kecil berwajah bulat itu hendak berlutut setelah mendengar perintah gurunya. Sementara itu, ada ekspresi gelap di wajah bocah lumpuh yang memegang panji berlumpur itu. Chen Ping'an buru-buru melangkah maju dan dengan ringan meraih lengan gadis kecil kurus itu, sambil berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu." Dia kemudian menoleh ke bocah lumpuh itu dan berkata, "Terima kasih telah memperingatkan kami di gunung tadi." Bocah lumpuh itu tertegun, dan wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Dia bergumam dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk langsung menoleh ke arah lain. Tepat saat itu, bocah lumpuh itu telah berhadapan langsung dengan hantu perempuan itu dan bahkan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Meskipun jurang pemisah antara kekuatan mereka sangat besar, auranya tidak memudar karenanya. Namun, siapa yang mengira bahwa dia adalah seorang anak muda yang pemalu dan mudah malu? Pendeta Tao Tua itu sangat senang. Setelah menendang anak muda yang lumpuh itu, dia sengaja memasang ekspresi marah dan memarahi, anak kecil yang menyedihkan. Setelah itu, suaranya menjadi serius saat dia berkata, "Para dermawan, jika kalian menuju ke selatan setelah meninggalkan gunung ini, kalian akan mencapai Gunung Tiga Ranting setelah menempuh perjalanan selama sekitar 1,5 hari. Namun, ingatlah untuk tidak melewatinya di malam hari. Ada hantu kuat yang tinggal di sebuah makam di sana, dan dia secara tidak adil menempati tanah yang diberkati dan menyerap berkat leluhur dan energi spiritual sebuah keluarga. Jika tidak demikian, hasil ramalan menunjukkan bahwa seorang anggota generasi sebelumnya dari keluarga tersebut seharusnya menjadi pejabat tinggi. Hantu itu memiliki basis kultivasi yang relatif kuat, dan kekuatannya mungkin dapat menyaingi pemurni Qi tingkat keempat. Yang terpenting, dia datang dan pergi seperti bayangan dan sangat sulit ditangkap.
Menggunakan semacam teknik jahat yang tidak diketahui, dia juga menciptakan selusin boneka mayat Yin. Aku pernah melawannya sebelumnya, dan aku jatuh di rintangan terakhir beberapa kali. Bukan saja aku menyia-nyiakan beberapa jimat petir yang berharga, tetapi aku bahkan disalahpahami sebagai penipu oleh penduduk setempat. Sungguh menyebalkan. Pikiran Lin Shui sedikit berfluktuasi saat dia mendengar peringatan rahasia dari Dewa Yin. Kau ahli dalam teknik 5 petir yang benar? Pendeta Tao, kau dari sekte mana? Tanyanya. Pendeta Tao tua itu merasa sedikit canggung. Ia merasa pemuda yang menyendiri itu benar-benar seorang amatir yang baru saja memasuki dunia kultivasi dan dengan demikian tidak memahami aturan. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang bertanya tentang latar belakang orang lain secara langsung? Ini adalah tabu besar terlepas dari apakah seseorang adalah seorang kultivator Tao atau seniman bela diri. Namun, melihat bahwa mereka telah mengalami kesulitan bersama, dan karena Dewa Pedang Duniawi Wei Jin telah membantu membebaskan mereka, pendeta Tao tua itu memutuskan untuk tidak mempermasalahkan masalah ini. Setelah berpikir dengan saksama, ia menjawab perlahan, ini penjelasan yang panjang, jadi mohon bersabar dengan ocehan saya, para dermawan. Negara asal saya adalah negara aliran selatan yang terkenal yang mempromosikan Taoisme di atas segalanya. Ada sekte Tao yang besar di dekat perbatasan, dan ini adalah sekte Tao terkemuka di benua Baoping. Sekte ini memiliki tanah terberkati Limpit Pond, salah satu dari 72 tanah terberkati. Pemimpin sekte tersebut bukan hanya guru kekaisaran negara aliran selatan, para penguasa dari beberapa negara di sekitarnya juga secara pribadi mengunjungi sekte tersebut untuk menganugerahkan kepadanya gelar penguasa sejati karena kekuatan dan kemampuan Dao mistisnya. Memang, ia dihormati sebagai penguasa sejati dengan peringkat tertinggi di 4 negara yang berbeda. Jadi, Dewa Dao yang terhormat ini secara luas diakui sebagai salah satu dari 10 dewa abadi terhebat di benua Baoping. Sejujurnya, jika Wei Jin dari kuil angin salju telah bertemu Dewa Dao ini sebelum naik ke tingkat berikutnya, ia benar-benar tidak akan dapat menikmati kedudukan yang setara dengannya. Chen Ping'an dan Lin Shui mendengarkan dengan saksama, tidak mau melewatkan sepatah kata pun. Namun, Li Baoping dan Li Huai jauh lebih terganggu daripada dua lainnya. Li Baoping sesekali melirik gadis kecil berwajah bulat yang dengan takut-takut bersembunyi di samping pendeta Tao tua yang buta itu. Dia tampak terlalu malu untuk menghadapi orang lain. Pendeta Tao tua yang buta itu sedang dalam suasana hati yang baik untuk berbicara, dan dengan bantuan jiwer kecil, dia tanpa sadar berjalan di antara Chen Ping'an dan Lin Shui. Air liur beterbangan saat dia melanjutkan, kekuatan yang dapat disebut sekte umumnya dibagi menjadi 3 tingkatan, sekte leluhur, sekte formal, dan sekte bawahan. Di antara mereka, sekte leluhur sering disebut sebagai kuil leluhur. Sedangkan untuk sekte bawahan, sekte ini seringkali memiliki banyak kekuatan bawahan. Namun, konvensi penamaan mereka untuk kekuatan-kekuatan ini jauh lebih longgar selama mereka tidak menggunakan kata sekte tanpa izin atau menggunakan gelar ajaran lain. Misalnya, kuil Tao, kuil Buddha, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini hanya perlu memberikan upeti kepada sekte-sekte yang lebih rendah dan menjaga hubungan baik dengan kekaisaran-kekaisaran fana. Dengan melakukan ini, mereka dapat menemukan sebidang tanah yang baik untuk ditanami dengan damai. Mereka juga dapat merekrut murid-murid berbakat untuk meneruskan ajaran mereka. Saya berasal dari kuil pencari kebenaran, yang dulunya merupakan salah satu kekuatan terkemuka di negara aliran selatan. Akan tetapi, kekuatan itu mulai menurun sekitar 100 tahun yang lalu, dan ketika sampai pada generasi saya, hampir semua senior saya menunggangi bangau mereka ke barat. Hanya sedikit dari kami yang tersisa. Selain itu, tidak seorang pun dari kami yang mencapai kesuksesan besar. Saya tidak takut ditertawakan, dan saya akui bahwa teknik 5 petir kebenaran dari kuil pencari kebenaran memang bukan teknik petir formal. Kami berfokus pada pengembangan titik akupuntur di hati dan kantong empedu, dan pengetahuan kami sepenuhnya difokuskan pada karakter, napas, dan senyum. Ini diambil dari frasa, napas membentuk awan dan hujan, senyum memanggil guntur dan kilat. Setelah berhasil mempelajari teknik ini, seseorang akan dapat menyaksikan awan dan hujan yang naik serta gemuruh guntur dan kilat saat menggunakan mata batin mereka untuk mengamati titik akupuntur mereka. Setelah mengalami fenomena ajaib ini, seseorang akan dapat mencapai resonansi dengan langit dan bumi. Mengangkat tangan dan mengangkat kaki mereka, seseorang akan memiliki kemampuan untuk memanggil kilat ilahi untuk menghukum kejahatan dan dosa. Tentu saja, teknik sesat dari kuil pencari kebenaran ini tidak lebih dari sekadar lelucon konyol dibandingkan dengan serangan pedang kuat Dewa Pedang Agung Wei yang dapat menghancurkan semua teknik. Lin Shui mengerutkan kening dan bertanya, 5 organ tersebut terdiri dari jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Hanya ketika mengumpulkan aura dari kelima organ ini seolah-olah mengumpulkan 5 sambaran petir, seseorang dapat melepaskan teknik formal Dao Agung. Jadi mengapa kuil Anda berfokus pada pengembangan kantong empedu, yang berada di luar kelima organ, sebagai metode pemanggilan petir?
Ekspresi canggung di wajah pendeta Tau tua yang buta itu benar-benar asli kali ini. Dia menghela napas berat, dan ada kelelahan di wajahnya saat dia menjawab dengan jengkel, kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Teknik 5 petir kebenaran adalah teknik rahasia sekte formal yang tidak diajarkan kepada kekuatan eksternal manapun. Terus terang, bahkan jika orang luar berhasil mendapatkan teknik ini, siapa yang berani mempraktikannya tanpa izin? Kuil pencari kebenaran berfokus pada pengembangan titik akupuntur di hati dan kantong empedu. Akan tetapi, bahkan teknik kultivasi yang berkaitan dengan hati tidak lebih dari sekadar metode dangkal yang secara kebetulan dipelajari oleh salah satu guru kuil sebelumnya. Metode-metode ini hampir tidak mirip dengan yang asli dalam bentuk fisik, dan sama sekali tidak memiliki kesamaan dalam hal aura. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit sekte formal dan cabang formal di dunia, tetapi begitu banyak kekuatan sesat dan teknik sesat. Jadi begitulah adanya, seru Lin Shui saat menyadari. Dao Agung sulit dinavigasi, dan kesulitan ini lahir dari fakta bahwa ada lebih dari sekadar beberapa ribu jalan berlumpur dan berliku, pendeta Tau tua itu mendesah dengan emosi yang tulus. Justru karena teknik petir kuil itu adalah teknik sesat, maka mengolahnya menghasilkan manfaat dan kerugian. Ini mirip dengan bagaimana para naturalis akan dikenakan hukuman tak berwujud dari surga jika mereka mengungkapkan rahasia ilahi. Karena itu, kami sering memilih untuk merekrut murid-murid dengan cacat bawaan ke kuil. Surga mengasihani orang-orang ini, jadi tidak terlalu merugikan bagi mereka untuk sering menggunakan teknik petir dari kuil pencari kebenaran, yang merusak inti dari hati dan kantong empedu. Kami tidak memiliki keinginan yang berlebihan untuk mencapai keabadian, tetapi jika keberuntungan mereka cukup baik, setidaknya mereka dapat menikmati kehidupan yang damai dan kematian yang nyaman karena usia tua. Menurut rumor, begitu seorang penyulingki dari benua besar itu melepaskan teknik petir resmi mereka, penjaga guntur dan dewi petir, dewa hujan dan dewa angin, penegak Tau dan pejabat angin. Semua jenis makhluk ilahi akan muncul dan mendengarkan perintah mereka, membantu mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan momentum. Dapatkah Anda bayangkan ini? Setelah melepaskan teknik yang luar biasa seperti itu, bagaimana mungkin gunung dan sungai tidak berubah warna? Pendeta Tau tua yang buta itu dipenuhi dengan semangat saat ia menjelaskan hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia sama sekali tidak tampak putus asa atau putus asa. Meskipun kultivasi sama sulitnya dengan naik ke surga, ini mungkin salah satu alasan utama mengapa orang-orang masih berbondong-bondong datang dan berteriak-teriak untuk berkultivasi. Setelah menjejakkan kaki di jalan kultivasi dan melangkah ke jembatan menuju umur panjang, dan setelah menyaksikan atau mendengar tentang pemandangan yang menakjubkan di atas gunung, kemampuan untuk mencapai keabadian, kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik yang mendalam, kekuatan untuk memanggil angin dan hujan, kekuatan untuk memindahkan gunung dan membalik lautan, dan keberadaan segala macam pemandangan yang aneh dan tak terbayangkan, siapa yang masih mau bekerja keras dalam kabut? Dunia fana yang menyesakkan? Pendeta Tau tua itu mendesah dan menjelaskan, aku telah bepergian kemana-mana bersama kedua muridku selama beberapa tahun terakhir, dan kami telah menaklukkan iblis, mengalahkan iblis, menangkap hantu, dan mengusir kejahatan berkali-kali. Selain itu, kami menerima pembayaran dalam bentuk perak. Tidak ada yang dapat kami lakukan tentang ini, karena berkultivasi mengharuskan kami untuk mencari kekayaan. Bagaimanapun, membangun jembatan menuju keabadian adalah pemborosan uang terbesar di dunia. Bahkan jika klan yang kuat dan berpengaruh mengalami masalah dari roh jahat, aku tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan, juga tidak ada seorang pun yang dapat membantu merekomendasikan. Jadi, tentu saja aku tidak dapat memasuki tempat tinggal mereka untuk membantu mereka. Ketika keluarga lokal yang kaya melakukan ritus pembebasan air dan tanah, mereka hanya akan mengundang biksu dan penganut Tau yang terkenal di daerah mereka. Mereka tidak mempercayai orang luar. Namun, aku tidak dapat melepaskan teknik petirku untuk menakut-nakuti manusia dan membuktikan bahwa aku bukan penipu, bukan? Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang kulakukan. Jika kita berhasil mengalahkan iblis, kita tidak akan mendapatkan banyak perak. Namun, jika kita gagal, kita pasti akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Kultivasi benar-benar sulit. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan ketika mereka akhirnya sadar, mereka menyadari bahwa mereka telah meninggalkan jurang yang seperti sangkar itu. Mungkin ini hanya ilusi, tetapi mereka merasa seperti lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi berseri-seri dan indah sekali lagi. Mereka tidak lagi merasakan aura dingin dan gelap yang pekat seperti saat itu. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an mendapati bahwa pendeta Tau tua yang buta itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi meskipun dia sudah berhenti bicara. Dia terus berjalan ke selatan bersama mereka. Pada akhirnya, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Pendeta Tau, bukankah tujuanmu ke utara?" Pendeta Tau tua itu tertawa keras dan menjawab, "Tidak apa-apa, ini hanya penundaan kecil. Kami tidak dapat membalas budi karena telah menyelamatkan hidup kami, jadi anggap saja ini sebagai aku dan kedua muridku yang mengantar para dermawan kami."
Ini hanya masalah berjalan beberapa langkah lagi. Setelah itu, kedua kelompok pengembara itu terus berjalan ke selatan begitu saja. Semuanya berjalan lancar, dan mereka tidak menemui masalah lagi. Ketika mereka akhirnya meninggalkan pegunungan, pendeta tahu tua yang buta itu akhirnya menghela napas lega. Dia dengan santai menemukan tempat di sisi jalan untuk duduk. Gadis kecil berwajah bulat dengan nama panggilan Jiwer itu buru-buru memberinya air. Sementara itu, anak laki-laki muda yang lumpuh itu berdiri di belakang pendeta tahu tua itu dan menoleh untuk menatap pegunungan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sebelum berpisah, pendeta tahu tua itu mengambil gulungan sutra yang terawat baik dari kopernya dan menyerahkannya secara pribadi kepada Chen Ping'an. Gulungan ini adalah album pembersihan gunung yang diwariskan di kuil. Hampir 100 jenis hantu dan roh gunung yang berbeda tercatat di dalamnya, dan Anda dapat menggunakan album ini sebagai referensi dalam perjalanan Anda di masa mendatang. Ini adalah pertama kalinya kalian anak-anak memulai perjalanan panjang untuk mencari ilmu, dan juga tidak dapat dihindari bahwa kalian akan melintasi banyak gunung selama perjalanan kalian. Jadi, mungkin album ini akan berguna bagi kalian di masa depan. Aku sudah menghafal semua isinya, jadi satu-satunya nilai bagiku adalah yang sentimental. Karena itu, lebih baik aku memberikannya kepada kalian anak-anak. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan album penggosok gunung ini sebaik-baiknya dan juga membuat semua orang senang. Lin Shui menarik lengan baju Chen Ping'an. Chen Ping'an mengerti maksudnya, dan dia mengulurkan tangan untuk menerima album penggosok gunung. Namun, dia juga mengambil satu-satunya kerikil empedu ular yang tersisa padanya dan memberikannya kepada anak laki-laki muda yang lumpuh itu. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah makanan khas setempat dari kampung halamannya yang tidak bernilai uang. Itu hanya sesuatu yang langka. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu awalnya ingin menolak hadiah ini, tetapi pendeta tahu tua yang buta itu buru-buru menyuruhnya untuk menerimanya. Ia berkata bahwa ini adalah niat baik dari dermawan mereka. Anak muda yang sangat tertutup itu tidak punya pilihan selain menerimanya dengan tenang. Ia ingin berbicara, tetapi ia tidak sanggup melakukannya. Pada akhirnya, ia masih terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata, terima kasih. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, setelah melewati kota lilin merah dan gunung meja Go, kalian akan tiba di suatu tempat bernama daerah mata air naga. Saat kalian sampai di sana, kalian bisa pergi ke toko burclover atau toko kue dan mencari seorang gadis bernama Ruan Xiu. Jika kalian menunjukkan kerikil empedu ular ini padanya, dia akan mengerti bahwa kalian adalah teman-temanku. Mungkin dia bahkan akan membantu kalian menetap di kota kecil ini. Saat aku tiba di stasiun penerus berikutnya, aku akan memastikan untuk menulis surat kepadanya untuk menjelaskan situasinya. Mereka berpisah setelah ini, dan pendeta tahu tua yang buta itu memilih untuk mengambil jalan memutar daripada memasuki pegunungan itu lagi. Dia menolak untuk menginjakkan kaki di tempat itu lagi. Mereka terus menuju ke selatan, dan Chen Ping'an menoleh untuk melihat ke belakang. Dia kemudian perlahan menarik kembali pandangannya. Chen Ping'an tiba-tiba ingin berlatih ilmu pedang. Dewa Yin memperlihatkan tubuh aslinya saat mereka tiba di suatu tempat yang hanya ada sedikit orang. Namun, tubuhnya masih kabur, dengan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya. Energi Yin keluar darinya saat dia meminta maaf dengan suara serak, berkata, aku tidak dapat melindungi semua orang, dan aku bahkan membiarkanmu dituntun ke kediaman hantu perempuan. Maafkan aku. Chen Ping'an benar-benar bingung bagaimana cara menghiburnya. Setelah mencoba mencari kata-kata yang tepat selama setengah hari, dia akhirnya berkata, tidak apa-apa asalkan kamu berusaha sebaik mungkin. Ada senyum muram di wajah Dewa Yin saat dia berkata, tidak peduli apa, kali ini memang salahku. Apalagi karena tindakanku yang mengutamakan kultivasikulah yang menyebabkan kalian anak-anak berakhir dalam situasi yang berbahaya. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, aku tidak akan mengeluh bahkan jika aku binasa bersama hantu perempuan itu setelah melenyapkan akar gunung dan sumber sungai. Li Baoping tersenyum dan berkata, ketika aku masih kecil, kakak selalu suka menceritakan berbagai hal aneh kepadaku. Suatu kali, ia bercerita tentang kisah seorang dewa kota. Ia berkata bahwa metode untuk menimbang kebajikan yang tersembunyi sedikit berbeda. Aku mengingatnya dengan sangat jelas, untuk perbuatan baik yang disengaja, tidak akan ada pahala. Untuk perbuatan jahat yang tidak disengaja, tidak akan ada hukuman. Kemampuan seseorang terbatas, jadi karena kamu telah berusaha sebaik mungkin dalam pikiran dan tindakan, kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah. Kalau tidak, betapa melelahkannya itu. Dewa Yin itu terdiam. Ia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman karena diceramahi oleh seorang gadis kecil, meskipun gadis itu telah memperlihatkan aura seorang bangsawan belum lama ini. Li Baoping kembali tenggelam dalam dunianya sendiri, dan ia sedikit kesal saat memukul telapak tangannya dengan tinjunya. Kakak selalu suka membicarakan hal-hal aneh dan ganjil, dan saat itu aku menganggapnya sebagai cerita menarik. Kalau saja aku tahu lebih baik,
Aku pasti akan mendengarkannya dengan lebih saksama. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memilih untuk tidak mengatakannya. Dewa Yin menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kita berbicara secara pribadi? Chen Ping'an mengangguk, dan dia memberitahu Lin Shuyi dan yang lainnya untuk terus maju terlebih dahulu. Setelah menunggu Lin Shuyi dan yang lainnya berjalan sekitar 300 meter, Dewa Yin akhirnya berkata, Pak Tua yang dari toko obatlah yang memintaku untuk melindungi Li Huai. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan berkata, oh, awalnya kupikir kau menemani kami untuk melindungi Bao Ping atau Lin Shuyi. Ayah Li Huai, Li Er hampir membunuh Song Changjing. Dia sangat kuat, jawab Dewa Yin sambil tersenyum. Suatu ketika, Li Er menemui Pak Tua Yang dan berkata bahwa istrinya telah diganggu oleh orang lain, jadi dia perlu mencari leluhur orang-orang itu untuk membalas dendam. Karena itu, dia harus meninggalkan dunia kecil permata. Pak Tua Yang tidak dapat membujuknya, jadi dia hanya bisa setuju dengan berat hati pada akhirnya. Kemudian, saya mendengar bahwa pasukan abadi yang kuat di benua Baoping dihancurkan secara paksa oleh tinju Li Er. Selain itu, dia telah berjuang keras hingga ke puncak gunung dari kaki gunung. Rahang Chen Ping'an ternganga saat mendengar ini. Bukankah semua orang menyebut Li Er sebagai pria paling tidak berguna di sisi barat kota kecil itu? Bahkan, putranya, Li Huai, juga berpikir demikian. Lalu mengapa Li Er tidak memberitahu Li Huai tentang ini? Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi bingung. Suasana hati Dewa Yin tampak membaik secara signifikan setelah mulai berbicara tentang Li Er, dan dia menjawab, Li Er adalah seseorang yang memiliki kecenderungan menjadi sangat keras kepala dan terpaku pada berbagai hal. Kalau tidak, dia tidak akan menikahi wanita itu. Chen Ping'an tertawa gembira dan berkata, Li Huai pasti akan sangat gembira saat mengetahui kebenarannya. Kau tidak berencana memberitahu Li Huai tentang ini, tanya Dewa Yin. Ketika kita berada di stasiun reli Bantal, kau secara langsung mengungkapkan kebenaran di balik kepergian Zhu Lehu dan ayahnya ke Li Baoping meskipun Ali yang mendorongmu untuk tidak memberitahunya secepat itu. Chen Ping'an perlahan melanjutkan langkahnya, dan dia menjawab, itu adalah sesuatu yang berhubungan langsung denganku, jadi karena aku merasa sudah tepat untuk membicarakannya, tentu saja aku bisa membuat keputusan ini sendiri. Namun, karena ayah Li Huai tidak mau memberitahu putranya tentang hal ini, siapa aku, orang luar, yang bisa ikut campur? Apakah aku akan memberitahu Li Huai kebenaran hanya untuk membuatnya sedikit lebih bahagia? Ini tidak benar. Dewa Yin mengangguk tanda mengerti. Ia teringat saat Lehier memandang anak muda dari lorong vas tanah liat ini lebih tinggi dari para jenius lainnya. Bahkan, Lehier rela melanggar aturan saat ia mencoba memberikan ikan mas emas dan keranjang Raja Naga kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an tiba-tiba berhenti, bertanya, penglihatanku sangat bagus, dan aku juga khawatir kau orang jahat pada awalnya. Jadi aku ingat dengan jelas saat pertemuan pertama kita, Dewa Yin senior menatapku sebelum menatap Li Huai. Mengapa demikian? Apakah itu tidak disengaja? Atau? Jika kau tidak ingin menjawabnya, anggap saja aku tidak bertanya. Jika Dewa Yin masih hidup, maka ia pasti akan kehausan dan merasa seperti sedang duduk di ranjang jarum saat ini. Saat itu, bagaimana ia bisa membayangkan bahwa Chen Ping'an adalah orang yang begitu tanggap? Tatapannya hanya tertuju pada anak muda itu selama sepersekian detik, dan dapat dikatakan bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Dewa Yin dengan cepat menerimanya ketika dia memikirkan kinerja Chen Ping'an selama perjalanan ini. Kemungkinan besar karena inilah Chen Ping'an mampu memenangkan kepercayaan dari rekan-rekannya. Meskipun Lin Shuyi telah mencapai 5 tingkatan tengah dan menjadi abadi sejati, Li Baoping tetap tidak mau mendengarkannya, begitu pula Li Huai. Adapun Dewa Yin, dia kemungkinan besar juga tidak terkecuali. Di matanya, Lin Shuyi pada dasarnya tidak lebih dari seorang junior yang sangat cerdas dan berbakat. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah Chen Ping'an memiliki aura yang dapat membuat orang lain merasa tenang dengan situasi, dan tidak meragukan posisinya. Jika dia melabeli sesuatu sebagai tidak benar, maka rekan-rekannya juga akan merasa bahwa masalah itu tidak benar. Jika dia berkata bahwa sesuatu dapat dilakukan, maka teman-temannya juga akan merasa bahwa tugas itu dapat dilakukan. Namun, ini bukanlah bagian yang paling aneh. Yang lebih aneh dari ini adalah fakta bahwa Chen Ping'an tidak pernah mencoba untuk sengaja memamerkan keahliannya. Justru sebaliknya. Dia dengan rendah hati akan belajar karakter dan cara membaca dari gadis kecil yang memanggilnya paman junior, dan dia juga tidak pernah memperlakukan Li Huai sebagai anak kecil yang belum dewasa. Dia juga bersedia mengobrol dengan Lin Shuyi dan mendengarkan ceritanya tentang dunia luar. Dewa Yin tersenyum dan menjawab, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini untuk saat ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mencoba menyakiti Anda. Chen Ping'an berlari ke depan, tidak lupa berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan menanyakan pertanyaan ini jika saya tidak mempercayai Anda. Dewa Yin perlahan menyembunyikan sosoknya, sambil mendesah saat melakukannya. Menemani anak-anak ini dalam perjalanan panjang sungguh melelahkan pikiran.
Pada kenyataannya, pembantu Julhu yang tidak baik hati akan dianggap sebagai anak ajaib yang cukup mengesankan jika ia ditempatkan dalam pasukan biasa di Kekaisaran Fana. Namun, sungguh disayangkan bahwa ia jauh lebih rendah daripada semua orang dalam kelompok anak-anak ini. Bahkan, ia lebih rendah dalam semua aspek. Selama perjalanan mereka ke selatan, mereka pertama-tama melewati Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi sebelum melewati Sungai Bunga Bordir dan Sungai Tenang yang deras. Mereka telah melewati lebih banyak jalur air daripada gunung yang mereka lalui. Namun, selama 1,5 hari berikutnya, mereka seolah-olah telah menghabiskan semua keberuntungan jalur air mereka. Mereka hampir tidak dapat menemukan satupun aliran air di pegunungan. Mereka memang menemukan air, tetapi semuanya adalah genangan air yang tidak dapat diminum. Mereka melewati banyak bibit pohon willow yang sakit-sakitan yang tidak tinggi atau rimbun. Sebaliknya, banyak dari mereka yang bengkok dan tergeletak miring. Serangga berdengung di sekitar, dan lingkungannya sangat tidak nyaman. Li Huai sedikit takut. Ini karena pendeta Tao tua yang buta itu telah membuat pernyataan yang tidak menyenangkan tentang mereka yang harus melewati daerah yang dipenuhi hantu yang disebut Gunung Tiga Ranting. Tidak hanya ada hantu jahat di sini, tetapi bahkan ada mayat Yin yang bertindak sebagai bawahannya. Li Huai tidak dapat menahan perasaan tertekan ketika memikirkan hal ini. Boneka dan patung tanah liatnya yang dicat terlalu kecil, jadi kemungkinan besar kemampuan bertarungnya tidak akan cukup meskipun benar-benar hidup. Selain itu, 5 patung tanah liat yang diberikan Wei Jin kepadanya tidak akan hidup tidak peduli bagaimana dia menghangatkannya di tangannya. Pedang abadi berbaju putih itu bukan pembohong, bukan? Dia tidak rela berpisah dengan harta karun yang asli, tetapi dia tidak ingin merusak citranya sebagai pedang abadi, jadi dia sengaja berbohong besar kepadanya. Senja pun tiba, dan Chen Ping'an berhenti untuk membuat tungku api darurat untuk memasak makan malam. Li Huai berlari untuk mengambil seikat besar ranting kering. Setelah itu, ia berjongkok di samping Chen Ping'an dan mengeluh, "Chen Ping'an, menurutku Wei Jin dari kuil angin salju tidak sehebat Taliang." Chen Ping'an mengabaikannya. Li Huai berlari kembali ke rak bukunya dan mengambil boneka yang dicat dan patung tanah liat. Ia kemudian menggunakan boneka yang dicat itu untuk dengan kejam menindas patung tanah liat yang memegang pedang. Setelah beberapa saat, ia meletakkan patung tanah liat itu di atas lututnya dan berpura-pura memohon ampun. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Oh, hantu wanita perkasa, tolong ampuni aku. Aku, Wei Jin, menyadari dosa-dosaku." Chen Ping'an tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada akhirnya, ia hanya bisa menjelaskan, Wei Jin adalah orang yang sangat baik. Li Huai memutar matanya, dan tangannya terus bergerak tak beraturan saat dia menggunakan boneka yang dicat untuk merusak patung tanah liat. Lin Shui sedang duduk di atas batu di dekatnya dan membolak-balik album pembersihan gunung. Dia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Jika pengamatanku tidak salah, maka sepertinya Wei Jin agak meremehkanmu. Atau lebih tepatnya, dia paling tidak optimis dengan kemampuanmu." Li Baoping, yang sedang merapikan rak buku kecilnya dengan tenang, menjadi marah setelah mendengar ini. "Benarkah?" Berbaring di lantai dengan pantat terangkat, Chen Ping'an perlahan menyalakan api di tumpukan kayu bakar. Bersandar dan berjongkok, bersiap memasak makan malam, ia bertanya, apakah ia memandang rendah saya mengubah fakta bahwa ia orang baik? Li Huai tercengang. "Chen Ping'an, apa yang kau pikirkan? Bagaimana mungkin seseorang yang memandang rendah saya bisa menjadi orang baik yang sangat baik? Mereka hanya bisa menjadi orang baik yang tidak begitu baik." Gerakan Chen Ping'an metodis saat ia mulai menyibukkan diri dengan memasak. Wei Jin adalah orang yang sangat kuat, dan dia bahkan disebut sebagai dewa pedang duniawi oleh orang lain. Namun, nadanya masih lembut dan sopan ketika dia berbicara kepada kami, dan dia bahkan bersedia menjelaskan situasi dan fakta kepada kami anak-anak. "Apakah menurutmu semua dewa seperti ini?" Tidak. Sebelum meninggalkan kota kecil, aku bertemu dengan seorang dewa yang akan membunuh orang lain sesuka hatinya, dan yang hanya akan mendengarkan alasan mereka sendiri. Bahkan, aku bertemu lebih dari satu. Chen Ping'an secara singkat menyebutkan pertemuan-pertemuan mematikan itu, tetapi dia tidak mau menjelaskannya lebih lanjut. "Jika kamu tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain, maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jika kamu yang terbaik dalam bercocok tanam, yang terbaik dalam membakar tembikar, yang terkuat saat memotong kayu bakar, atau cukup berani untuk memimpin serangan saat bersaing memperebutkan air dengan ganggang lain, maka kamu secara alami tidak akan dipandang rendah oleh orang lain." Chen Ping'an melirik yang lain dan melanjutkan, "Itulah yang terjadi di kampung halaman kita. Namun, keadaan akan sedikit berbeda saat kita mencapai akademi di negara Sui besar. Jika Li Baoping pandai belajar, dan jika Lin Shui menjadi seorang kultivator yang mengesankan di usia muda, maka kalian berdua tentu akan disegani oleh yang lain. Sedangkan kamu, Li Huai, kamu masih kecil, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini." "Chen Ping'an, kamu mungkin tidak khawatir, tapi aku khawatir," seru Li Huai cemas.
Bisakah kamu bangun lebih pagi untuk berlatih meditasi berjalan dan teknik tinju bersamaku? Tanya Chen Ping'an. Tentu saja tidak, jawab Li Huai tanpa ragu. Kalau begitu aku akan mengajarimu meditasi berdiri, tawar Chen Ping'an. Ada ekspresi jijik di wajah Li Huai saat dia menjawab, mengapa aku harus mempelajarinya? Aku masih sangat kecil. Oh, jadi kamu tahu kalau kamu masih kecil sekarang? Lalu kenapa kamu begitu khawatir tadi? Tanya Chen Ping'an dengan jengkel. Li Huai benar-benar tercengang. Setelah merenungkan ini untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat memberikan tanggapan apapun. Pada akhirnya, ketika mereka semua sedang duduk untuk makan malam, Li Huai menggunakan sumpitnya untuk mengambil acar dan menelan sesuap besar nasi sebelum bertanya, katakan, apakah ada jalan pintas kultivasi yang dapat memungkinkan seseorang mencapai kesuksesan dalam semalam? Misalnya, metode di mana saya dapat berkultivasi hari ini dan menjadi abadi besok? Aliang berkata tidak ada. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya bertanya kepada Wei Jin tentang ini juga. Bagaimana jika Aliang tidak memiliki metode seperti itu tetapi Wei Jin memilikinya? Maka saya akan mendapatkan emas. Selama sisa perjalanan kami, saya dapat melakukan perjalanan di atas pedang terbang, dan wus. Saya akan terbang ke sana kemari, bahkan lebih cepat daripada meditasi berjalan Chen Ping'an. Saya akan seperti embusan angin. Kalian hanya akan bisa mengikutiku dan memakan debuku. Siapa yang akan memakan debu? Li Baoping bertanya dengan ekspresi tegas. Li Huai menelan ludah dan menatap Lin Shui. Kemudian, dia menoleh diam-diam untuk menatap Chen Ping'an. Pada akhirnya, Li Huai merasa sedikit sedih. Namun, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengambil boneka yang dilukisnya dari tanah. Dia akan memakannya. Dia jenderalku yang paling kuat saat ini. Bagaimanapun, dia yang terbesar, paling cantik, paling berpengalaman, dan juga yang paling banyak mendapat penghargaan. Dia telah menemaniku dalam ekspedisiku untuk waktu yang lama. Kelima patung tanah liat kecil yang kotor itu hanya dapat menempati peringkat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk kecil di tebing air terputus? Lin Shui bertanya sambil tersenyum. Mereka? Aku tidak begitu menyukainya, jawab Li Huai sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu tidak suka membaca, bukan? Itulah sebabnya kamu tidak mau melihatnya. Karena kamu harus membuka buku itu terlebih dahulu, kata Li Baoping, mengungkapkan alasan sebenarnya. Li Huai berpura-pura tidak mendengarnya. Chen Ping'an mendongak dan melirik gunung tiga ranting yang sedikit lebih tinggi di kejauhan. Apa yang ingin dibeli semua orang setelah kita melewati gunung tiga ranting dan tiba di kota berikutnya? Tanyanya. Paman Junior, aku ingin membeli beberapa buku, jawab Li Baoping dengan gembira. Tuan Qi berkata bahwa selain Konfusianisme, 100 aliran pemikiran juga memiliki buku klasik mereka sendiri yang layak dibaca. Tuan Qi berkata bahwa batu dari gunung lain juga dapat diukir menjadi batu giok. Chen Ping'an, jika memungkinkan, aku ingin membeli satu set go. Yang termurah pun cukup. Bagaimana denganmu, Li Huai? Jika aku tidak membeli apapun, bisakah kau memberiku uang sebagai gantinya? Aku ingin menabung. Ibu mengajarkanku bahwa memiliki sejumlah uang di saku akan membuat seseorang tetap tenang dalam menghadapi segala macam situasi. Bagaimana menurutmu? Jawab Chen Ping'an. Li Huai terkekeh dan berkata, aku hanya mencoba keberuntunganku. Lagi pula, bagaimana jika kau tiba-tiba menemukan hati nuranimu? Chen Ping'an terkekeh dingin sebagai balasannya. Ekspresi Li Huai langsung membeku, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukankah pendeta Tao tua itu menyuruh kita untuk tidak memasuki gunung tiga ranting pada malam hari? Lin Shui menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Dewa Yin Senior, Chen Ping'an, dan aku sudah pernah membahas ini sebelumnya. Jika hantu jahat itu keluar untuk menyerang kita saat kita melewati gunung tiga ranting pada malam hari, maka kita akan menghadapinya secara langsung dan menekannya. Dewa Yin Senior akan tetap bersembunyi terlebih dahulu, dan dia akan membiarkanku mencoba mengalahkan hantu jahat itu menggunakan jimat dan teknik petirku. Ini untuk memberiku sedikit pelatihan. Namun, jika hantu jahat itu tetap bersembunyi, maka kita akan membiarkannya saja. Kita akan melanjutkan perjalanan. Malam tiba, dan keempat anak itu perlahan-lahan mendaki gunung. Gunung tiga ranting tidak tinggi, tetapi lerengnya landai dan sangat panjang. Chen Ping'an sengaja mengambil jalan memutar juga, karena ada hamparan kuburan tak bertanda yang luas di gunung itu. Tentu saja, masih ada lebih banyak makam yang ditandai yang sering dikunjungi dan dibersihkan oleh keturunan mereka. Ada batu nisan yang menghiasi makam-makam ini, dan batu nisan ini juga diukir dengan kata-kata. Sobekan uang kertas yang tidak terbakar sepenuhnya berserakan di makam-makam ini. Mereka melintasi gunung tiga ranting dalam waktu kurang dari 2 jam. Selain angin malam yang sedikit dingin, mereka tidak menemui hal aneh lainnya. Lin Shui merasa sedikit kecewa. Namun, dia juga tidak akan mencoba untuk mencari perkelahian dengan paksa. Setelah itu, perjalanan mereka ke Yefu Pass di perbatasan Kekaisaran Li Agung menjadi lebih lancar.
Ketika melewati pasar di sebuah kota kecil, Li Baoping membeli 5 atau 6 buku lain-lain, beberapa di antaranya adalah jurnal perjalanan, beberapa di antaranya adalah buku klasik Buddha atau Tao, dan beberapa di antaranya adalah catatan para sastrawan. Lin Shui membeli satu set Go, dan setelah mengajari Chen Ping'an aturannya, mereka sering bermain bersama setiap kali mereka punya waktu luang. Ini karena Li Baoping terlalu tidak sabar dan selalu ingin meletakkan 7 atau 8 buah dalam satu putaran. Tidak hanya itu, dia juga mengeluh bahwa Lin Shui terlalu lambat. Sedangkan Li Huai, dia terlalu malas untuk menggunakan otaknya. Namun, yang mengejutkan, Dewa Yin lah yang paling banyak bermain Go dengan Lin Shui. Kenangan menghabiskan hampir 10 tael perak untuk membeli buku jelek di kota lilin merah kemungkinan besar masih segar dalam ingatan Li Huai. Jadi, dia memilih untuk tidak membeli apapun kali ini. Meskipun Chen Ping'an ingin berlatih ilmu pedang, dia tidak sungguh-sungguh melakukannya selain sesekali mengambil pedang kayu belalang dari keranjangnya. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mengasah teknik tinjunya. Baru setelah ia merasa memiliki cukup perhatian, ia akan mulai berlatih pedang. Mengenai teknik penyaluran Qi yang diajarkan Aliang kepadanya, Chen Ping'an hanya berhasil mencapai titik tengah. Ia tidak dapat melewati pemberhentian ke-6 apapun yang terjadi. Meskipun ia tidak dapat berlatih pedang untuk saat ini, Aliang telah memberitahunya bahwa 18 pemberhentian adalah teknik yang diciptakan melalui banyak kesulitan oleh para pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Berlatih 18 pemberhentian dengan tekun sama saja dengan meletakkan dasar yang kokoh untuk latihan pedangnya di masa depan. Setiap kali ia memikirkan hal ini, Chen Ping'an akan merasa segar kembali dan dipenuhi dengan semangat. Setiap kali ia memiliki waktu luang, baik saat ia berada di dahan besar di atas gunung atau di tepi tebing di tepi air. Anak muda itu akan membentuk segel tangan dan melakukan meditasi berdiri sendiri, berkultivasi dalam diam sambil menatap gunung dan air. Di mana ada gunung, ia akan menatap gunung. Di mana ada air, ia akan mendengarkan air. Kelompok Chen Ping'an sedang melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang jalan resmi ketika ia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki muda yang dikenalnya berlari ke arahnya. Anak laki-laki itu menunjukkan antusiasme yang begitu membara sehingga ia tampak lebih gembira melihat Chen Ping'an daripada seorang gadis muda yang akan melihat pria impiannya. Anak laki-laki itu tidak lain adalah Cui Chen, dan ada senyum yang cemerlang di wajahnya saat ia menyatakan, "Chen Ping'an, aku tahu ini mungkin terdengar seperti lelucon bagimu, tetapi aku katakan sekarang dengan ketulusan dan keseriusan yang paling dalam bahwa mulai hari ini, aku adalah muridmu. Jika kau tidak menerimaku sebagai muridmu, maka aku akan bunuh diri di sini dan sekarang juga. Setelah aku meninggal, jangan lupa untuk mendirikan batu nisan untukku dan mengukir kata-kata, makam murid Chen Ping'an, di batu nisan itu." Chen Ping'an terdiam, dan baru setelah beberapa lama dia tersadar dan bertanya, "Siapa nama aslimu?" "Cui Dongshan," jawab Cui Chen sambil tersenyum lebar. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, aku akan memastikan untuk mencantumkan namamu di batu nisan itu juga." Cui Chen tidak terkejut dengan jawaban ini, dan dia berkata dengan sabar, "Aku tahu kamu memiliki beberapa keraguan terhadapku dan berpikir bahwa aku menyembunyikan motif tersembunyi, tetapi kamu dapat mengamatiku sebentar sebelum kamu memutuskan apakah kamu ingin menerimaku sebagai murid pertamamu. Saat ini, basis kultivasiku tidak istimewa, tetapi aku memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, dan aku tahu adat istiadat dan tradisi negara Sui besar seperti punggung tanganku sendiri, jadi mengajakku menemanimu dalam perjalananmu ke negara Sui besar akan membuat perbedaan besar." Cui Chen dapat melihat bahwa Chen Ping'an masih sama sekali tidak tergerak, tetapi dia tidak berkecil hati dengan ini, dan dia melanjutkan, "Yakinlah, aku tidak datang ke sini dengan tangan kosong untuk memintamu menerimaku sebagai muridmu. Sebagai gantinya, aku telah menyiapkan satu set hadiah yang sangat berharga untukmu, salah satunya adalah salinan dari album binatang dan roh yang terberkati, yang merupakan sesuatu yang hampir dimiliki oleh setiap kultivator keliling dari 5 tingkatan tengah. Selain itu, salinan milikku bahkan lebih berharga karena secara alami mengandung 5 atau 6 jenis roh." Cui Chen menghitung hadiahnya satu persatu dengan jarinya sambil melanjutkan, "Ada juga satu set 4 harta karun untuk penelitian, yang salah satu kuasnya berisi ikan pemakan tinta. Terlepas dari apakah Anda memutuskan untuk menulis atau melukis menggunakan kuas, setelah selesai, Anda tidak perlu mencuci kuas karena ikan pemakan tinta akan melahap semua tinta. Bukankah itu menakjubkan? Tentunya Anda harus setuju bahwa ini adalah alat yang luar biasa bagi setiap sarjana. Mengenai tintanya, tinta ini terdiri dari 3 kali lipat tinta gemerisik pinus. Ketuk batang tinta dengan jari-jari Anda, dan itu akan menghasilkan suara yang menyenangkan seperti gemerisik jarum pinus yang tertiup angin. Bahkan jika Anda hanya menggunakan sedikit tinta untuk menulis sesuatu, aroma tintanya akan tetap bertahan selama bertahun-tahun. Batu tinta adalah artefak kuno yang ditinggalkan oleh seorang biksu tua tak bernama dari benua lain, dan itu disebut kolam pelepasan. Apakah Anda tidak tertarik?
Kertas itu adalah lembaran batu emas, sejenis kertas yang digunakan oleh kaisar untuk secara resmi menunjuk dewa gunung dan sungai. Cui Chen menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, hadiah terpenting yang kumiliki untukmu adalah pedang terbang yang setengah mati. Pedang itu ditempa dari bahan yang luar biasa dan sangat tajam. Hal terbaik tentang pedang itu adalah kau tidak perlu memelihara ki pedangnya atau mengembangkan niat pedangnya. Sebaliknya, kau pada dasarnya akan dapat langsung menggunakannya. Saya memperoleh pedang terbang itu secara tidak sengaja, dan pedang itu telah menjadi barang berharga dalam koleksi saya selama bertahun-tahun. Saya belum menyempurnakannya selama ini, bukan karena saya tidak menganggapnya sebagai pedang yang bagus, tetapi karena saya bukan seorang pendekar pedang, jadi akan sangat sia-sia bagi saya untuk menyempurnakan pedang terbang yang begitu bagus. Awalnya, Cui Chen penuh semangat dan antusiasme, tetapi suaranya menjadi semakin pelan saat berbicara. Dia menemukan bahwa Chen Ping'an tampaknya tidak tergoda sedikitpun oleh hadiahnya. Sebaliknya, semakin banyak hadiah yang dia sebutkan, semakin tegas pandangan penolakan di mata Chen Ping'an. Ekspresi putus asa muncul di wajah Cui Chen saat dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan bertanya dengan nada memelas, apakah itu masih belum cukup? Aku datang ke sini dengan penuh ketulusan untuk menjadi muridmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah. Jika aku menyimpan sedikit saja rasa tidak suka padamu, maka biarkan aku disambar petir tepat di tempatku berdiri. Tidak, Chen Ping'an menyatakan dengan suara keras sambil menggelengkan kepalanya. Chen Ping'an pertama kali melihat Cui Chen di bengkel pandai besi Master Ruan, dan saat itu, dia salah mengira anak itu sebagai pelayan Wu Yuan yang terpelajar. Selama pertemuan kedua mereka di Gapura, Cui Chen telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Chen Ping'an, menyebut dirinya sebagai Paman Cui Chen. Dia telah mengungkapkan sejumlah informasi orang dalam yang aneh dan tidak dapat dijelaskan kepada Chen Ping'an, lalu mengikutinya ke Gang Fas Tanah Liat, tempat dia mencuri syair-syair yang terpampang di gerbang halaman Song Jixin. Berbeda dengan kasus Cai Jinjian, Chen Ping'an tidak pernah merasakan niat membunuh dari Cui Chen, tetapi dia juga tidak mempercayai Cui Chen. Dia berharap Cui Chen akan menjauh darinya, dan tidak pernah menyangka Cui Chen akan mengikutinya sampai ke perbatasan Kekaisaran Li Agung. Chen Ping'an bukanlah orang bodoh, dan dia tahu bahwa niat Cui Chen jelas tidak murni. Kalau tidak, mengapa dia mengikutinya sampai ke perbatasan dan memberikan begitu banyak hadiah berharga hanya untuk menjadi muridnya? Cui Chen melirik sekilas rambut Chen Ping'an, hanya untuk menyadari bahwa jepit rambut giok itu telah menghilang. Menurut kesepakatan mereka sebelumnya, lelaki tua itu akan berbicara dengannya tentang Chen Ping'an. Paling tidak, lelaki tua itu tidak akan mengungkapkan kepada Chen Ping'an fakta bahwa dia adalah guru Kekaisaran Li Agung. Dia juga tidak akan mengungkap rencana yang telah disusun Cui Chen terhadap Chen Ping'an dan Qi Jingchun. Mengenai mengapa lelaki tua itu membiarkannya lolos begitu saja dan mengapa dia memutuskan untuk keluar dari hutan kebajikan di saat seperti ini, ketika hasil dari situasi tersebut jelas telah diputuskan, Cui Chen tidak mau repot-repot mencoba dan menyimpulkan alasan di balik semua ini. Mencoba bersaing dengan seorang sagi sejati dalam perhitungan dan deduksi akan menjadi usaha yang sia-sia. Secara khusus, jiwanya terpecah, dan basis kultivasi serta staminanya jauh lebih rendah dari standar masa lalu mereka. Dia takut bahwa begitu dia mencapai kedalaman tertentu dalam deduksinya, dia secara tidak sengaja akan melanggar aturan tertentu yang ditetapkan oleh lelaki tua itu dan menjadi seperti orang cacat mental, seperti nasib yang menimpa inang asli tubuh ini. Chen Ping'an, apakah kamu tidak bertemu dengan seorang sarjana tua yang memberitahumu tentang situasi di stasiun reli bantal kota Lilin Merah? Tanya Cui Chen. Alis Chen Ping'an sedikit berkerut karena bingung. Cui Chen dengan saksama mengamati ekspresi Chen Ping'an, dan dia dapat mengatakan bahwa Chen Ping'an tidak berpura-pura bereaksi. Baiklah, kalau begitu, aku harus mengeluarkan kartu trufku, tetapi izinkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu, Chen Ping'an. Aku datang kepadamu dengan segala ketulusan di dunia, tetapi kamu menolakku dengan cara yang begitu kejam, jadi aku memutuskan untuk mengurangi setengah dari hadiahku kepadamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berubah pikiran. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan saat dia segera berbalik untuk pergi, dan Cui Chen buru-buru mengeluarkan batu go hitam dari lengan bajunya setelah melihat ini, lalu melemparkannya ke area kosong di sisi jalan resmi. Ini adalah pesan yang ditinggalkan untukmu oleh Pak Tua Yang. Setelah kamu menghancurkan batu go, kamu akan mengetahui tentang kejadian yang menyebabkan ini. Setelah itu, kamu harus membantuku membuktikan ketidakbersalahanku dan memberitahu Chen Ping'an bahwa aku tidak memiliki motif tersembunyi. Aku datang ke sini dengan satu-satunya niat untuk menjadi muridnya, dan niatku murni dan sungguh-sungguh. Dewa Yin tidak menampakkan dirinya, tetapi batu go hitam yang mampu menyimpan pesan verbal tiba-tiba hancur di udara. Tak lama kemudian, Lin Shui mendekati Chen Ping'an dengan ekspresi aneh, dan dia berbisik, Dewa Yin berkata bahwa Pak Tua yang dari toko obat keluarga yang telah menyuruhmu untuk menaruh kepercayaanmu pada Cui Dongshan, dan bahwa dia tidak akan mencoba berkomplot melawanmu.
Dia berkata bahwa kamu harus memperlakukannya seperti seorang pelayan dan memperlakukannya sesuai keinginanmu dalam perjalanan ke Akademi Shanya Negara Sui Agung, dan akan sangat disayangkan jika tidak menerima murid bebas seperti ini. Dia juga berkata bahwa mulai sekarang, nasib Cui Dongshan saling terkait dengan nasibmu, dan keselamatanmu adalah bagian penting dari kelangsungan hidupnya, jadi dia tidak akan berani menyimpan dendam terhadapmu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, lalu bertanya, siapa mereka? Senyum muncul di wajah Cui Chen saat dia memperkenalkan, si idiot jangkung itu bernama Yulu, Lehu berarti keberuntungan, dan gadis kecil berkulit gelap itu bernama Shi, berarti terima kasih. Aku heran siapa yang memberinya nama konyol seperti itu. Cui Chen kemudian memasang ekspresi sedih yang begitu palsu sehingga tidak akan bisa menipu orang buta, dan dia mendesah, keduanya adalah mantan warga kekaisaran Lehu yang jatuh, dan tragedi yang harus mereka tanggung benar-benar membuatku sedih. Shi telah belajar di Akademi Shanya beberapa waktu lalu, sementara Yulu tidak seberuntung itu. Tidak lama setelah dia meninggalkan kampung halamannya, pertempuran antara Kekaisaran Li Agung dan Kekaisaran Lehu dimulai, jadi keduanya terpaksa kembali ke rumah. Sekarang kekaisaran mereka telah jatuh, satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena mereka adalah siswa Akademi Shanya. Jika aku tidak membawa mereka ke Akademi Shanya, mereka pasti akan binasa di pegunungan di sebelah barat daerah mata air naga milikmu. Mereka akan dipukuli sampai mati oleh dewa gunung yang menganggap mereka sebagai pengganggu, atau mereka akan dipaksa berjuang sendiri di lingkungan pegunungan yang kejam dan mati kelelahan bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Itulah sebabnya mereka sangat berterima kasih padaku dan bersikeras memanggilku Tuan Muda. Aku sudah mencoba memberitahu mereka bahwa itu tidak perlu, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Shi tersenyum sambil menyela, jika kamu merasa terbebani karena kami memanggilmu Tuan Muda, maka aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Untungnya, Yulu tidak mencoba memperburuk keadaan, dan dia hanya tersenyum sambil berkata, aku sudah terbiasa memanggilmu Tuan Muda, jadi aku akan terus melakukannya. Cui Chen menoleh ke Shi dengan senyum palsu sambil berkata, terima kasih sudah begitu perhatian, Shi. Setelah hening sejenak, Lin Shui tampaknya telah menerima pesan lain dari Dewa Yin, dan dia melanjutkan dengan suara pelan, Pak Tua yang berkata bahwa akan lebih baik bagi kita untuk menerima Yulu dan Shi, dan itu akan menguntungkan kita. Dia berkata bahwa jika kamu benar-benar tidak ingin menerima Cui Dongshan sebagai muridmu, maka kamu dapat menggunakannya sebagai tameng daging. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, kamu bisa menyuruhnya menanggung akibatnya. Dia membawa harta karun, jadi dia punya banyak sumber daya yang bisa dia gunakan dan bisa menahan banyak hukuman. Cui Chen telah menguping Lin Shui selama ini, dan dia langsung marah besar setelah mendengar ini. Pak Tua Yang, dasar orang tua yang menusuk dari belakang. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Chen Ping'an tersenyum sambil bertanya dengan suara rendah, jika aku menerima mereka berdua, apakah mereka akan menjadi teman sekolahmu di masa depan? Senyum masam muncul di wajah Lin Shui saat dia menjawab, mungkin. Sejujurnya, baik Li Baoping maupun aku tidak tahu banyak tentang situasi sebenarnya di Akademi Shanya, dan Tuan Ma tidak memberitahu kami apapun selama perjalanan kami ke luar kota sebelumnya. Li Huai telah mencuri pandang ke arah Yulu selama ini, dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang bisa diajak bergaul. Setidaknya, dia tampak lebih mudah didekati daripada Li Baoping yang pemarah dan kasar, serta Lin Shui yang dingin dan angkuh. Yulu membawa beberapa barang bawaan yang berat di punggungnya, dan setelah menyadari tatapan Li Huai ke arahnya, dia tersenyum dan mengangguk pada Li Huai sebagai tanggapan. Sementara itu, Li Baoping sesekali melirik Shi, dan pandangan mereka bertemu lebih dari satu kali. Berbeda sekali dengan saat mereka bertemu dengan pendeta Tao Tua yang buta dan murid-muridnya, saat Li Baoping langsung menyukai gadis kecil berwajah bulat dengan nama panggilan Jiwer, Li Baoping tidak bisa memaksakan diri untuk menyukai Shi. Ada senyum di wajah Shi, membuatnya mustahil untuk mengetahui emosinya yang sebenarnya, tetapi dia juga tidak terlalu menyukai Li Baoping. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, jadi permusuhan yang mereka rasakan terhadap satu sama lain jelas tidak ada hubungannya dengan akal sehat atau logika. Chen Ping'an menoleh ke Cui Chen sambil berkata, Yulu dan Shi bisa bergabung dengan kita, tetapi kau tidak bisa. Senyum Cui Chen langsung memudar saat dia bertanya, kenapa? Karena menurutku kau bukan orang baik, jawab Chen Ping'an. Pernyataan Chen Ping'an ini agak kekanak-kanakan, tetapi tidak ada yang menganggapnya lucu. Bahkan Li Huai, yang selalu riang dan tidak pernah gentar oleh apapun, bisa merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Yulu menoleh ke belakangnya, dan dia menemukan awan debu besar di kejauhan. Bumi bergetar dengan lembut di bawah sepasang kaki kuda yang menghentak, dan tanah menyerupai petani rendahan yang telah dicambuk hingga tak berdaya, hanya bertahan hidup saat mereka menderita dalam diam. Aura perkasa dari pasukan berkuda Kekaisaran Li Agung menyapu udara,
dan meskipun itu hanya satu unit yang terdiri dari 30 hingga 40 unit kavaleri ringan, mereka masih memancarkan aura niat membunuh yang mengancam. Mata Yulu menyipit tanpa sadar saat melihat ini. Sementara itu, Cui Chen mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, lalu menurunkannya dengan gerakan menenangkan, berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang saat dia berkata, "Aku datang ke sini untuk menjadi muridmu karena seorang sarjana tua bersikeras agar aku melakukannya. Jika kamu menolak untuk menerimaku sebagai muridmu, maka itu tidak masalah. Aku hanya akan menemanimu dalam perjalananmu ke akademi Shanya sebagai tuan muda Yulu dan Shishi, dan kalian semua bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada. Bagaimana?" Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. "Selama kamu tidak menggangguku dan berhenti berusaha membuatku menerimamu sebagai muridku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Cui Chen baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pasukan berkuda itu melesat lewat. Yulu telah mengamati pasukan berkuda itu selama ini, dan dia telah menundukkan kepalanya sambil mengangkat satu lengan, menggunakan lengan bajunya untuk melindungi dirinya dari debu. Sementara itu, Shishi telah keluar dari jalan resmi. Sayangnya bagi Cui Chen, dia kebetulan mengenakan jubah putih bersih. Saat pasukan berkuda yang tangguh itu melesat lewat, Cui Chen terpaku di tempat dengan seluruh tubuhnya tertutup debu. Mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Li Huai tidak dapat menahan rasa kasihan pada Cui Chen, dan dia merenung dalam hati, "Aku mulai merasa sedikit kasihan padanya." Sementara itu, Chen Ping'an menyeka debu dan kotoran dari wajahnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung, "Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini?" Menurut aturan yang ditetapkan oleh Ruan Qiong, setiap kultivator yang bepergian melalui tempat yang dulunya adalah dunia kecil permata dilarang terbang atau bepergian dengan pedang terbang, kecuali mereka memiliki izin tegas dari Istana Kekaisaran Li Agung. Setelah pembunuhan massal yang dilakukan Ruan Qiong sebagai contoh, semua kultivator di Kekaisaran Li Agung telah menerima aturan yang agak tidak masuk akal ini. Liu Baqiao turun dari langit dengan pedang terbangnya di luar dunia kecil permata, dan setelah membayar sejumlah perak, ia masuk ke salah satu kereta kuda mewah yang disiapkan khusus untuk para kultivator di stasiun relay. Ia melakukan perjalanan dengan kereta kuda ke sekolah baru yang didirikan oleh klan Chen dari daerah Ekor Naga, di mana ia bertemu dengan teman baiknya, Chen Songfeng, yang secara pribadi mengajar kelas yang berisi sekitar selusin anak. Setelah melihat Liu Baqiao melalui jendela, Chen Songfeng segera ingin mencari orang lain untuk mengajar kelas tersebut sebagai gantinya, tetapi Liu Baqiao buru-buru melambaikan tangan, menunjukkan bahwa ia senang untuk menunggu. 1 jam kemudian, pelajaran berakhir, dan semua anak membungkuk hormat kepada guru mereka. Setelah itu Chen Songfeng segera keluar dari kelas. Sesampainya di samping Liu Baqiao, dia melirik pedang Liu Baqiao dengan ekspresi penasaran, lalu bertanya, "Jadi ini pedang jimat di sumur pengunci naga di ibu kota Kekaisaran Li Agung?" Liu Baqiao memutar matanya dengan berlebihan, lalu mengatupkan kedua tangannya di belakang kepalanya sambil mengeluh, "Bajingan itu, Song Changjing, berjanji akan menyimpan pedang jimat itu untuk kucabut begitu aku sampai di ibu kota. Dalam perjalanan ke sana, aku mendengar banyak cerita tentang bagaimana seseorang telah mengambil pedang jimat itu. Aku tidak percaya pada mereka, mengira Song Changjing hanya menyebarkan rumor palsu untuk menenangkan semua orang agar tidak ada yang mencoba mengambil pedang jimat itu sebelum aku sampai di sana. Tetapi ketika aku sampai di sana, aku menemukan bahwa pedang itu telah diambil oleh seorang wanita bernama Yang Hua." Liu Baqiao menjadi semakin marah saat berbicara. "Aku pergi ke Song Changjing untuk meminta penjelasan, dan coba tebak apa yang terjadi? Yang dia lakukan hanyalah meminta seseorang menyampaikan pesan kepadaku, mengatakan kepadaku bahwa jika aku menginginkan pedang itu, maka aku harus mencari Yang Hua dan mengambilnya darinya dengan paksa. Tidak pernah dalam hidupku aku melihat seorang Grandmaster tingkat 10 yang tidak tahu malu seperti itu. Setelah itu, aku mengetahui bahwa Yang Hua ini telah menjadi dewi resmi sungai jimat besi di daerah ini. Apa yang bisa kukatakan? Kurasa begitulah hidup." Di puncak gunung horizontal terdapat sebuah kuil kecil tanpa plakat yang tergantung di pintu masuknya. Di luar kuil terdapat pohon cemara besar dan rimbun yang tampaknya telah ada di sana sejak zaman dahulu. Area di luar kuil tersebut terang benderang oleh serangkaian lentera, dan terdapat sekitar selusin pria dan wanita yang tampak seperti pelayan berkumpul di luar kuil dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol dengan tenang satu sama lain. Di dalam kuil terdapat 5 atau 6 pria berusia antara 20 hingga 40 tahun yang sedang minum bersama. Wajah mereka memerah karena alkohol yang mereka konsumsi, dan gelak tawa terus terdengar tanpa henti, sementara serangkaian kendi anggur yang terbuka berserakan di tanah. Pria-pria ini tampaknya berasal dari latar belakang bangsawan, sebagaimana dibuktikan oleh tutur kata dan tingkah laku mereka, dan mereka mendiskusikan semua jenis topik, termasuk politik dan kejadian terkini. Dalam keadaan mabuk,
salah satu pria itu menanggalkan pakaiannya untuk memperlihatkan tubuh bagian atasnya, lalu mengangkat cangkir anggurnya tinggi-tinggi sambil menoleh ke patung Azur Maiden dan terkekeh, "Aku tidak peduli apakah kau dewa atau roh, aku tidak takut. Jika kau berani memperlihatkan dirimu, maka aku punya keberanian untuk mengundangmu minum bersama kami. Azur Maiden, jika kau bersedia turun dari tumpuanmu malam ini, maka itu pasti akan menjadi cerita yang fantastis, dan kau akan dipuja oleh generasi mendatang. Untukmu, Azur Maiden." Pria mabuk itu terhuyung-huyung tak tentu arah saat ia menundukkan kepalanya ke belakang untuk menghabiskan anggurnya, tetapi sebagian besar anggur itu tumpah ke tubuhnya dan tanah. Teman-temannya terus-menerus mengejeknya, dan salah satu dari mereka menjadi berani karena alkohol, menyatakan bahwa ia akan membawa patung Azur Maiden turun dari tumpuan dan tidur dengannya malam itu. Dengan melakukan itu, ia akan tidur dengan seorang dewi, dan itu adalah cerita yang akan dapat ia ceritakan untuk waktu yang sangat lama. Kata-katanya yang menghujat mengundang tawa yang lebih keras dari sekelompok pria, tetapi pada saat yang sama, desahan yang tak terdengar di dalam kuil. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat, dan sekelompok pria itu terus minum, tak seorang pun merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Chen Ping'an tengah asyik bermeditasi ketika perhatiannya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu. Ia pun menunduk dan mendapati Shi Shi tengah mendekatinya di tanah dengan membawa sebatang dahan pohon di tangannya. Chen Ping'an baru saja akan turun dari dahan tempat dia berdiri ketika Shi Shi mengangkat kepalanya untuk menatapnya sambil tersenyum, dan dia melambaikan dahannya sambil berkata dengan suaranya yang menggoda, "Tidak perlu bagimu untuk turun, kita bisa mengobrol di sana." Begitu suaranya menghilang, dia mulai berlari ke depan dengan lincah sebelum melompat dan menginjak pohon besar. Menggunakan pohon itu sebagai landasan peluncuran, dia melompat ke pohon lain, dan dengan mengulangi proses ini, dia dapat dengan cepat naik melalui udara. Setelah beberapa langkah, dia telah tiba di dahan dekat tempat Chen Ping'an bertengger, dan jelas bahwa dia bukan gadis biasa yang tidak terlatih. Shi Shi menoleh ke samping saat dia duduk di dahan pohon, mengayunkan kakinya maju mundur sambil berkata sambil tersenyum, "Kamu seniman bela diri, sementara aku seorang kultivator, jadi kita tidak sama." Di mata para kultivator yang sombong, seniman bela diri hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, jadi mereka terpaksa menerima sesuatu yang lebih rendah dan beralih ke seni bela diri sebagai gantinya. Itulah sebabnya 9 tingkatan seni bela diri dikecam sebagai 9 tingkatan yang rendah. Pada dasarnya, kultivator seperti pejabat formal istana kekaisaran, sementara seniman bela diri dapat disamakan dengan pejabat informal yang rendah, dan yang pertama memandang rendah yang terakhir, yang akhirnya mengakibatkan permusuhan dan kebencian bersama. "Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadaku?" tanya Chen Ping'an. Shi Shi meletakkan ranting di tangannya secara horizontal di atas kedua kakinya, lalu menjawab dengan lugas dan terus terang, sepertinya Cui Dongshan benar-benar kehabisan pilihan, dan dia berusaha keras untuk mencari tahu pilihan apapun yang bisa dia dapatkan. Dia mendekatiku secara pribadi dan mengatakan bahwa jika aku bisa berbicara baik dengannya, bahkan jika kamu terus menolak untuk menerimanya sebagai muridmu, dia akan tetap memberiku harta karun. Tentu saja, aku menginginkan pedang terbang tanpa pemilik itu, tetapi dia menolak untuk memberikannya kepadaku. Sebaliknya, dia hanya bersedia menjanjikanku seruling bambu setelah aku menuruti perintahnya. Dia menunjukkan seruling itu kepadaku, dan itu adalah seruling serangga ikan asli, yang dulunya merupakan bagian dari koleksi rahasia Kekaisaran Lehu. Itu adalah salah satu tanda yang mewakili aliansi yang ditempa antara sekte dan kaisar pertama Kekaisaran Lehu, dan sebagai seorang wanita, aku secara alami menyukai semua hal indah di dunia ini, jadi itulah sebabnya aku datang untuk menemuimu. Karena merasa ditemani, Chen Ping'an menghentikan meditasi berdirinya dan ikut duduk di dahan pohon dengan postur tegak, menatap langsung ke arah Shi Shi seraya berkata, "Saya mendengarkan, silakan lanjutkan." Shi Shi tersenyum sambil menjawab, "Hanya itu yang ingin kukatakan. Aku hanya mengemukakan perbedaan antara seniman bela diri dan kultivator sebagai pemecah keheningan untuk memulai pembicaraan. Sejujurnya, sangat melegakan bagiku melihat Cui Dongshan ditolak olehmu berulang kali, tetapi sekarang setelah aku ditugaskan untuk memberikan kata-kata yang baik untuknya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku khawatir kau akan menolakku bahkan tanpa mendengar apa yang harus kukatakan. Jika itu terjadi, maka seruling serangga ikan yang telah dijanjikan kepadaku akan terlepas dari tanganku." Chen Ping'an mengangguk sambil berkata, "Jika Cui Dongshan bertanya, maka aku akan memberitahunya bahwa kau telah memberikan kata-kata yang baik untuknya. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri?" Shi Shi mengamati wajah Chen Ping'an dengan mata menyipit, seolah-olah dia mencoba untuk melihat langsung ke dalam dirinya, dan dia menjawab dengan suara lembut, "Jika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri, semua yang saya ketahui hanyalah desas-desus, jadi tidak ada alasan mengapa saya tidak dapat berbagi informasi ini dengan Anda."
Alasan saya mengetahui beberapa konsep dasar ini adalah karena bagi para kultivator, 5 tingkat bawah berkaitan dengan penyempurnaan tubuh, jadi ada banyak tumpang tindih dengan pelatihan seni bela diri, dan itulah sebabnya mereka disebut sebagai 5 tingkat bawah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk beberapa bagian tubuh Chen Ping'an sambil melanjutkan, ada lebih dari 300 titik akupuntur di tubuh manusia, dan semuanya saling berhubungan, seperti pegunungan yang berkelok-kelok. Bagi seniman bela diri, tingkat pertama adalah tingkat embrio tanah liat, dan pada tingkat itu, seseorang perlu menemukan ki di dalamnya, lalu membantunya menemukan titik akupuntur yang paling cocok untuk ditempati. Disinilah perbedaan bakat antara praktisi seni bela diri tercermin. Pasti ada yang pernah menceritakan ini sebelumnya, kan? Chen Ping'an mendengarkan dengan saksama uraian Xi, dan setelah mendengar pertanyaannya, dia menjawab, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi saya tidak keberatan mendengarkannya beberapa kali lagi, jadi silakan lanjutkan, dan tidak perlu mempertimbangkan apakah saya pernah mendengar sesuatu sebelumnya. Xi tanpa sadar menepuk dahan yang ada di pangkuannya sambil mengangkat dagunya sedikit dan mengarahkan pandangannya ke tempat yang lebih tinggi daripada dahan tempat Chen Ping'an duduk. Yang disebut ahli bela diri adalah mereka yang dapat menemukan semburan ki itu di usia yang sangat muda, dan memilih titik akupuntur yang penting untuk semburan ki itu, daripada beberapa titik akupuntur yang tidak penting di bagian tubuh yang tidak jelas. Dengan memenuhi kedua prasyarat ini, seseorang akan memiliki keunggulan yang melekat dibandingkan orang lain. Ini seperti seseorang yang mengambil alih bukit kecil di hutan belantara, atau kuburan yang jarang dikunjungi, sementara orang lain telah mengambil alih kota makmur seperti kota lilin merah, dan bahkan ada seseorang yang telah mengambil alih ibu kota kekaisaran Li besar. Ketiganya secara alami berada di posisi yang sama sekali berbeda. Faktor penentu ketiga apakah seseorang adalah ahli bela diri atau bukan adalah ketebalan, kepadatan, dan panjang semburan ki di tubuh mereka. Bahkan jika titik akupuntur Anda setara dengan ibu kota kekaisaran Li besar, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi Anda, maka semuanya akan sia-sia. Apakah itu masuk akal bagi Anda? Ya, jawab Chen Ping'an. Pedang terbang terikat yang dimaksud Cui Dongshan adalah pedang terbang yang dipelihara di dalam titik akupuntur terikat seorang pendekar pedang. Pedang terbang tersebut menyatu dengan jiwa sang pendekar pedang, dan saat terbang keluar dari titik akupuntur sang pendekar pedang untuk menebas musuh, pedang tersebut akan mengambil wujud nyata, tetapi setelah kembali ke titik akupuntur, pedang tersebut akan kembali ke wujud tak berwujud, jadi pedang tersebut merupakan objek yang sangat mendalam. Guru saya pernah mengatakan kepada saya bahwa titik akupuntur di tubuh manusia dapat diibaratkan sebagai dunia kecil yang memiliki sifat yang mirip dengan harta karun. Jika seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan titik akupuntur yang terikat melalui kultivasi, maka mereka akan dapat memasukkan apapun ke dalam titik akupuntur tersebut, terlepas dari apakah itu pedang terbang, atau bahkan harta karun sebesar gunung. Bagi seniman bela diri, kunci untuk mencapai tingkat kedua adalah memperluas jalur di tubuh seseorang dengan titik akupuntur yang terikat sebagai titik awal, memperluas dan menghaluskan meridian yang sempit dan kasar menjadi jalan resmi. Mengapa ada begitu banyak jenis seni bela diri di dunia? Alasannya terletak pada berbagai jalur yang dapat ditempuh seseorang. Titik awal seseorang, jalan yang mereka ambil, jalan pintas yang mereka ikuti. Setiap jenis seni bela diri memiliki metode rahasianya sendiri yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Misalnya, meridian yang dibuka oleh seni bela diri yang berlatih teknik tinju akan sangat berbeda dari yang dibuka oleh mereka yang berspesialisasi dalam menggunakan berbagai jenis senjata. Chen Ping'an, aku tahu kamu sedang membangun fondasi di tingkat kedua, dan itulah sebabnya kamu bekerja keras dalam meditasi berjalan, meditasi berdiri, dan latihan teknik tinju. Dengan kecepatan perkembanganmu, aku yakin kamu akan segera mencapai tingkat ketiga. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku di mana titik akupunturmu berada? Tidak, Chen Ping'an menolak sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa pelit sekali, gerutu Xi dengan ekspresi menghina di wajahnya. Namun, dia kemudian memikirkan kesulitan yang dialami Cui Chen, dan dia langsung merasa wajar saja jika Chen Ping'an menolak permintaannya, mengingat kepribadiannya. Singkatnya, kepribadian Chen Ping'an seperti batu di jamban, dan baunya menyengat sekaligus keras kepala. Di sisi lain, orang juga bisa mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang teguh dan tekad yang tak tergoyahkan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan segera mencapai tingkat ketiga? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Xi menjawab, seniman bela diri hanya mengandalkan semburan ki dalam tubuh mereka. Pada dasarnya, seorang seniman bela diri memperoleh kekuatan penghancur dengan mengorbankan tubuh mereka sendiri. Jika seorang seniman bela diri ingin memperpanjang umur mereka, maka mereka harus mencapai tingkat ke-6 sesegera mungkin. Begitu mereka sampai di sana, mereka akan dapat memelihara jiwa mereka setiap hari untuk membalas tubuh mereka. Jika seorang seniman bela diri tetap berada di tingkat kedua atau ketiga terlalu lama, maka semburan ki bawaan itu akan semakin terkuras.
Setiap kali mereka terlibat dalam pertempuran melawan seseorang dan mengalami cedera parah, sebagian ki itu akan hilang. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang idiot yang telah bunuh diri melalui pelatihan seni bela diri mereka. Bagi seniman bela diri dari klan kaya, mereka dapat mengobati luka mereka dengan mandi di air yang dicampur dengan ramuan obat yang berharga, tetapi itu tidak mengatasi akar masalahnya, dan mereka tidak dapat benar-benar memelihara jiwa mereka melalui cara-cara seperti itu. Meskipun mustahil untuk mencapai keabadian melalui pengejaran seni bela diri, begitu Anda mencapai puncak seni bela diri, mencapai tingkat ke-9 atau bahkan tingkat ke-10 yang legendaris, Anda akan dapat dengan mudah hidup selama 1 atau 2 abad. Saya tidak berpikir itu sepenuhnya benar, bantah Chen Ping'an. Praktisi seni bela diri yang memiliki bakat luar biasa dapat berusaha untuk naik pangkat dengan cepat, tetapi bagi seseorang seperti saya dengan bakat biasa-biasa saja, semakin saya terburu-buru, semakin rentan saya untuk membuat kesalahan, jadi lebih baik bagi saya untuk bersikap lambat dan mantap dengan setiap langkah yang saya ambil. Selama aku tidak melakukan kesalahan, aku akan menuju ke arah yang benar. Lagi pula, aku tidak berlatih bela diri untuk mengejar tingkatan yang tinggi. Aku hanya melakukan ini untuk memperkuat tubuhku sendiri. Pada akhirnya, Chen Ping'an memutuskan untuk memberikan penjelasan yang lebih halus daripada mengatakan yang sebenarnya, yaitu bahwa ia berlatih bela diri demi bertahan hidup. Setelah apa yang Cai Jinjian lakukan padanya, bukan saja ia kehilangan kesempatan untuk menekuni jalur kultivasi, tubuhnya juga berada dalam kondisi yang sangat buruk. Selama pertempuran di Gunung Mejago, luka-luka yang dideritanya telah mengakibatkan hilangnya seluruh rentang hidup yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Untungnya, selama sisa perjalanan ke selatan, Chen Ping'an telah berhasil membangun fondasi sekali lagi melalui meditasi berdiri dan berjalan kaki setiap hari, dan ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan dalam kondisi fisiknya. Tubuhnya seperti rumah tua bobrok yang bocor kemana-mana, tetapi itu bukan hal yang sepenuhnya sia-sia, dan kondisinya masih dapat ditingkatkan melalui beberapa pekerjaan perbaikan yang kasar. Xie tersenyum sambil berkata, setiap orang mengalami tingkat kemajuan yang berbeda dalam seni bela diri. Jika Anda merasa lebih baik mengambil rute yang lambat dan mantap, maka saya yakin itu tidak masalah. Sebagai seorang kultivator, Xie tidak tahu banyak tentang pelatihan bela diri sejak awal, dan dia sering menerapkan konsep kultivasi pada pelatihan bela diri. Meskipun dia telah melihat dan mengalami lebih banyak dari Zhu He, dia jelas tidak begitu paham dengan seluk-beluk pelatihan bela diri seperti seniman bela diri tingkat 5 seperti Zhu He. Lebih jauh lagi, kepala keluarga Li di Jalan Keberuntungan secara pribadi memuji Zhu He sebagai guru bela diri yang brilian, dan itu sudah cukup menjadi bukti betapa hebatnya Zhu He dalam mengajari orang lain latihan bela diri. Namun, Zhu He dibatasi oleh kenyataan bahwa ia telah tinggal di kota kecil sepanjang hidupnya, jadi seperti sebagian besar seniman bela diri di dunia, ia sangat yakin bahwa tingkat ke-9 sudah menjadi puncak bagi seniman bela diri, dan itulah sebabnya ia menyebut tingkat ke-9 sebagai tingkat akhir. Pada kenyataannya, masih ada tingkat ke-10 di atas tingkat ke-9. Kedua tingkat itu hanya dipisahkan oleh satu angka, tetapi perbedaan antara keduanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada jurang antara tingkat ke-6 dan tingkat ke-9. Latihan bela diri sama sekali tidak berhubungan dengan pengejaran Dao Agung, jadi bahkan jika seorang seniman bela diri mencapai tubuh yang bahkan lebih teguh daripada tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan dalam ajaran Buddha, akan tetap sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Selain semua hal lainnya, umur mereka yang pendek merupakan rintangan besar yang menghalangi jalan mereka. Ekspresi penasaran muncul di wajah Chen Ping'an saat dia berkata, saya selalu berpikir bahwa kultivator seperti Anda adalah makhluk yang transenden dan riang yang berdiri di atas kita semua, orang-orang biasa, namun Anda baru saja menyebutkan bahwa bahkan kultivator harus terlibat dalam pemurnian tubuh. Mengapa demikian? Di kota, Ning Yao pernah memperingatkannya bahwa meskipun orang-orang seperti Cai Jinjian dari Gunung Awan Fajar dan Fu Nanhua dari kota Naga Tua terikat oleh batasan-batasan kota, tubuh fisik mereka masih jauh lebih unggul daripada orang kebanyakan, dan salah satu dari mereka akan dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Sebaliknya, akan sangat sulit bagi Chen Ping'an untuk membunuh seorang kultivator seperti mereka kecuali dia menyerang mereka di daerah vital. Saat Xie kembali ke perkemahan, permainan Lin Shui dan gadis biru langit hampir selesai. Xie melirik keadaan permainan, lalu dengan cepat kehilangan minat saat dia mendekati api unggun untuk menghangatkan tangannya. Chen Ping'an memotong serangkaian cabang dan menggunakannya untuk mendirikan 3 tenda kasar, lalu tiba di samping Li Baoping, yang segera pergi tidur sambil menguap dengan lelah. Dari 2 tenda yang tersisa, satu di antaranya digunakan bersama oleh Li Huai dan Lin Shuyi, sementara Xie juga memiliki 1 tenda untuk dirinya sendiri. Yulu sering tidur di tempat pengemudi kereta kuda, dan dia bisa menghabiskan malam dengan selimut yang melilitnya. Tentu saja, pada sebagian besar malam, mereka bisa menemukan tempat untuk menginap, seperti penginapan atau kuil di hutan. Suatu malam yang berangin,
mereka menemukan sebuah rumah mewah berkat cahaya samar lentera di malam hari, dan pemilik rumah itu adalah mantan Menteri Kementerian Pendapatan. Ia adalah seorang lelaki tua yang membangun rumah ini untuk tinggal di pegunungan setelah pensiun, dan ia sangat ramah. Ia sangat senang melihat Li Baoping dan anak-anak lain yang sedang dalam perjalanan untuk mencari pendidikan, dan bahkan setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari Kekaisaran Li Agung, yang secara teknis merupakan musuh negara Sui Agung, ia tetap memperlakukan semua orang dengan keramahan yang hangat. Dalam hal menyiapkan makanan dan minuman, ia benar-benar mematuhi ajaran bijak untuk menggunakan bahan-bahan terbaik yang disiapkan dengan cermat semaksimal mungkin, dan itu benar-benar merupakan pengalaman yang membuka mata bagi Chen Ping'an dan kelompok kecilnya. Orang tua itu menjadi sangat menyukai Li Baoping dan Yulu, dan setelah mengetahui bahwa Li Baoping suka membaca jurnal perjalanan, ia tidak hanya memberinya beberapa jurnal perjalanan dari koleksi pribadinya, ia juga bersikeras membawa Chen Ping'an dan kelompoknya ke lokasi pemandangan terdekat, yang ternyata merupakan tebing yang sangat terkenal di daerah itu, yang berdiri di tepi sungai. Permukaan tebing itu sehalus cermin, dan ada ukiran kuno di tebing itu yang telah ada di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tulisan teks yang terukir di tebing itu belum pernah terlihat di tempat lain, dan sangat sulit dibaca. Sepanjang sejarah, banyak sekali cendekiawan yang telah mengunjungi tebing tersebut hanya untuk dapat melihat ukiran-ukiran tersebut. Gosok-gosokan ukiran tersebut tersebar luas di seluruh negara Yellow Court dan negara Sui besar. Namun, hingga kini, tidak seorang pun mampu memahami makna sebenarnya dari teks tersebut. Setiap orang punya pendapat sendiri tentang makna teks itu, tetapi tidak ada konsensus yang bisa disepakati. Pada saat itu, Cui Chen hanya melirik tebing dari jauh sebelum menyatakan bahwa ukiran itu dibuat oleh Dewa Petir Surgawi, dan bahwa ukiran itu berisi peringatan dari Kaisar Surgawi kepada seekor naga banjir. Orang tua itu langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, jelas tidak menganggap serius Cui Chen. Banyak sarjana di masa lalu telah berusaha keras untuk mencoba dan menguraikan teks yang terukir di tebing, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani menyatakan bahwa mereka tahu arti teks itu, jadi tidak mengherankan bahwa orang tua itu tidak akan menganggap serius ucapan santai dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Setelah meninggalkan tanah milik mantan menteri itu, Chen Ping'an memperhatikan bahwa setiap kali dia menyiapkan makanan untuk semua orang menggunakan tungku tanah liat yang dia buat di alam liar, mereka akan selalu menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Secara khusus, pada suatu kesempatan, Li Baoping tiba-tiba berkata, "Paman muda, makanan yang Anda buat benar-benar lezat. Saya tidak berbohong kepada Anda. Makanan Anda sama enaknya dengan makanan yang kita makan di rumah Menteri Ma." Li Huai juga merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke tenda setelah memberitahu Lin Shuyi. Akan tetapi, Lin Shuyi masih tidak berniat untuk tidur, dan ia terus bermain Go dengan gadis biru langit. Setelah permainan mereka berakhir, Lin Shuyi memberitahu Chen Ping'an bahwa ia akan menemani gadis biru langit kembali ke kuil puncak gunungnya untuk mengambil buku panduan Go yang sangat berharga yang tersembunyi di dalam rongga dinding kuil. Untuk meyakinkan Chen Ping'an dan menghilangkan kekhawatiran yang mungkin dimilikinya, Lin Shuyi menjelaskan bahwa gadis biru langit bermaksud untuk kembali ke kuilnya sendiri, tetapi dia telah menawarkan diri untuk menemaninya. Karena itu, Chen Ping'an tidak dapat berkata apa-apa selain memperingatkan Lin Shuyi agar berhati-hati saat mendaki gunung di malam hari. Dengan itu, Lin Shuyi mulai mendaki gunung bersama gadis biru langit, sementara Chen Ping'an melihat dari jauh. Tampaknya ada beberapa aturan di gunung yang harus dipatuhi, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa gadis biru langit meluncur dengan kakinya melayang di atas tanah. Lebih jauh lagi, nyala api hijau seperti hantu telah muncul di depannya untuk menerangi sekeliling mereka, dan dia dan Lin Shuyi mengobrol dengan penuh semangat satu sama lain, jadi ini bukan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, tetapi malah seperti jalan-jalan malam yang diterangi lilin yang dijelaskan dalam jurnal perjalanan Li Baoping. Setelah kepergian Shishi, Cui Chen terus berdiri sendiri di dahan pohon. Sesekali, suara burung hantu yang mengerikan tiba-tiba terdengar di malam hari. Burung-burung ini disebut sebagai burung terlantar oleh warga Yellow Court Nation, dan mereka dianggap sebagai pertanda buruk, sering dikaitkan dengan pertanda malapetaka dan pembawa berita buruk. Segumpal asap hitam membumbung tinggi melalui hutan sebelum berhenti di samping Cui Chen. Cui Chen tersadar dari pikirannya yang campur aduk saat dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Dewa Yin dari kota itu mengangguk sebagai jawaban. "Amulet yang diberikan oleh Pak Tua yang kepadaku memang mampu menangkal kerusakan yang ditimbulkan oleh angin astral dan lintasan kota, tetapi jimat-jimat itu hanya cukup untuk mendukungku selama perjalanan pulang pergi dari dan ke perbatasan Kekaisaran Li Agung. Sekarang setelah aku menemani semua orang ke negara Pengadilan Kuning, ini sudah lebih jauh dari tempat yang seharusnya aku tuju, dan aku mungkin mulai berjuang setelah mencapai Sungai Bunga Bordir dan wilayah Wanping." Wajah Dewa Yin menyerupai air yang beriak atau nyala api yang berkedip-kedip, terus-menerus berubah dengan cara yang tidak jelas saat dia merenung,
aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang kau buat dengan Pak Tua Yang, tetapi aku harap kau dapat menyelesaikan masalah dengan Chen Ping'an dan yang lainnya dengan cara yang bersahabat. Cui Chen cukup sopan kepada Dewa Yin, dan menjawab, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dewa Yin tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah kau percaya pada karma, guru kekaisaran yang terhormat? Cui Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya tidak pernah percaya pada karma. Jika Anda ingin menasihati saya untuk melakukan perbuatan baik guna mengumpulkan karma baik, maka saya juga punya beberapa nasihat untuk Anda. Orang-orang dengan aspirasi dan prinsip yang berbeda pada akhirnya akan menempuh jalan yang berbeda. Daripada mengkhawatirkan apakah aku akan melindungi Chen Ping'an atau tidak, kau seharusnya mengkhawatirkan apakah istri dan anakmu digunakan sebagai sepasang pion oleh penguasa sejati pemutus sungai dari Danau Shujian. Dewa Yin menghela napas pasrah. Bahkan manusia pun punya batasan untuk apa yang bisa dilakukan, apalagi makhluk yin yang dibenci langit dan bumi sepertiku. Tidak ada jalan buntu dalam mengejar Dao Agung, hanya saja beberapa jalan lebih sulit daripada yang lain, kata Cui Chen. Mereka yang mengumpulkan energi yin akan menjadi roh, sementara mereka yang mengumpulkan energi yang akan menjadi dewa, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah kau manusia atau bukan. Bukannya kau tidak punya kesempatan untuk naik ke tingkat dewa suatu hari nanti. Pikirkan tentang roh-roh gunung itu, jalan kultivasi mereka benar-benar sulit. Itu memang benar, Dewa Yin terkekeh, lalu terdiam cukup lama, tidak menunjukkan niat untuk memulai perjalanannya kembali ke Kekaisaran Li Agung. Apakah masih ada hal lain yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya Cui Chen. Aku tahu bahwa selain membayar utang, kau juga memandang Chen Ping'an dengan sangat baik. Akan tetapi, aku yakin kau tidak tahu bahwa aku telah memberikan Chen Ping'an hal-hal besar sejak awal, lebih awal daripada orang lain. Aku tidak dapat memberitahumu rinciannya secara pasti karena itu menyangkut beberapa rahasia yang berkaitan dengan pencarianku terhadap Dao besar, tetapi yang dapat kukatakan kepadamu adalah bahwa bahkan ketika aku berada di ibu kota, aku telah mengarahkan pandanganku pada Chen Ping'an paling lambat daripada Pak Tua Yang, dan aku juga menaruh perhatian yang sama kepada Chen Ping'an daripada Pak Tua Yang. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin kukatakan, jawab Dewa Yin sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alis Cui Chen sedikit berkerut saat dia membentak, jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Dewa Yin tidak terpengaruh oleh perubahan sikap Cui Chen, dan berkata, saya sangat mengagumi Anda atas doktrin Anda yang lebih mengutamakan kemampuan praktis dan kontribusi bagi kekaisaran dan rakyat. Banyak penganut Konfusianisme yang mengecam doktrin Anda, dan Anda memiliki lebih banyak pencela daripada pendukung. Tetapi saya sangat yakin bahwa dalam beberapa abad dan ribuan tahun mendatang, doktrin Anda pada akhirnya akan diterima dan didukung secara luas oleh masyarakat. Cui Chen agak terkejut mendengar ini, dan dia mengangkat alisnya saat menoleh ke Dewa Yin dengan ekspresi terkejut. Saya tidak tahu bahwa Anda mendukung doktrin saya. Sebagai tanggapan, Dewa Yin membuat gerakan yang mengejutkan, membungkuk dalam dan penuh hormat, jenis yang dilakukan oleh para siswa Konfusianisme terhadap tokoh-tokoh senior yang bijak, dan dia berkata, sujud saya ini tidak ditujukan kepada guru kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, ini adalah gerakan kekaguman yang saya sampaikan kepada Anda karena berani mengusulkan doktrin baru meskipun mendapat kecaman luas. Baru setelah Dewa Yin menempuh perjalanan ratusan kilometer jauhnya, Cui Chen perlahan kembali sadar, dan campuran kesedihan dan kepuasan muncul di wajahnya. Dia melangkah maju, menyebabkan dahan di bawah kakinya membungkuk lebih jauh, dan dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya sebelum menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Tatapan putus asa di matanya telah sepenuhnya memudar, dan dia dipenuhi dengan tujuan dan niat sekali lagi. Saat Lin Shui kembali ke perkemahan, ada ekspresi marah di wajahnya, dan dia duduk di samping api unggun dengan sebuah buku kuno dipegang erat di tangannya. Ada apa? Tanya Chen Ping'an. Lin Shui meludah dengan gigi terkatup, bajingan-bajingan itu. Jika para sarjana dari negara pengadilan kuning itu tidak melakukan apapun selain berkumpul untuk minum di kuil, maka aku tidak akan bisa berkata apa-apa, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela dan tidak sedap dipandang? Mereka adalah aib bagi semua sarjana di seluruh dunia. Jika aku adalah gadis biru langit, aku pasti sudah mengusir bajingan-bajingan itu keluar dari kuil dengan paksa. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, gadis biru langit sendiri tidak melakukan apapun kepada mereka, bukan? Tanya Chen Ping'an. Lin Shui mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, kamu harus belajar beradaptasi dan menerima, kata Chen Ping'an. Lin Shui mengangkat kepalanya untuk menatap Chen Ping'an dengan ekspresi agak bingung, dan begitu dia melihat wajah Chen Ping'an, dia langsung dihinggapi perasaan tenang dan tenteram yang tak dapat dijelaskan. Dia menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara pelan, aku mengerti. Saat bermalam di alam liar, seseorang harus bertugas berjaga sepanjang malam. Sebelum mencapai stasiun reli Bantal di kota Lilin Merah,
Chen Ping'an bertanggung jawab atas tugas jaga selama paruh pertama malam, sementara Juhi mengambil alih tugas jaga pada paruh kedua malam. Sekarang Juhi tidak lagi bersama kelompok itu, Lin Shui yang bertugas jaga selama paruh pertama malam, sementara Chen Ping'an terjaga selama paruh kedua malam, dan peran mereka adalah menjaga api unggun tetap menyala dan berjaga-jaga terhadap serangan tak terduga. Chen Ping'an cukup familiar dengan tugas ini. Selama proses pembakaran tembikar, menjaga api adalah hal yang paling penting. Chen Ping'an telah bekerja sebagai magang di tempat pembakaran selama bertahun-tahun, dan meskipun Pak Tua Yao tidak pernah mengajarinya keterampilan penting dalam pembakaran tembikar karena ia menganggap Chen Ping'an kurang berbakat, Chen Ping'an jarang sekali membuat kesalahan saat melakukan semua tugas kerja manual lainnya. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan tugas seperti tugas pengintaian malam hari, yang merupakan ujian berat bagi kesabaran dan tekad seseorang. Lebih jauh, saat terjaga di malam hari, dia dibiarkan sendiri dalam suasana yang tenang, jadi dia bebas berlatih meditasi berjalan dan berdiri yang ditetapkan dalam panduan mengguncang gunung. Kadang-kadang, dia juga bisa menenun sandal jerami, atau mengeluarkan sepotong kecil platform pembantai naga untuk mengasah pedang Li Baoping. Saat dia menjadi lebih mahir dalam meditasi berdiri, semburan ki seperti naga berapi di tubuhnya akhirnya memilih sepasang titik akupuntur untuk berdiam. Meditasi berdiri, ditambah dengan teknik pernapasan Chen Ping'an, akan membuatnya dalam keadaan setengah tertidur lelap. Meskipun hawa dingin musim semi masih terasa lama tahun ini, dan panasnya musim panas masih menjadi kenangan samar tahun lalu, Chen Ping'an tidak akan merasa kedinginan, bahkan jika ia secara tidak sengaja membiarkan api unggun padam saat ia bertugas berjaga di paruh kedua malam. Setiap kali ia berhenti dari meditasi berdiri dan beralih ke meditasi berjalan, ia akan merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, dan ia sama sekali tidak merasa lelah saat bepergian di siang hari. Pada malam itu, Chen Ping'an terus duduk di samping api unggun untuk bermeditasi, dan semburan ki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir di sepanjang titik akupuntur di dekat dantiannya, seperti ikan mas yang berenang melawan arus air. Semburan ki itu kemudian bertahan sebentar di titik akupuntur yang telah dikosongkan oleh gumpalan ki pedang itu, seperti seorang pengembara yang beristirahat sebentar di stasiun pemancar atau seorang pendaki yang beristirahat di tengah jalan mendaki gunung, lalu terus mengalir ke atas, hingga ke belakang leher Chen Ping'an, lalu ke tengah dahinya dalam sekali jalan. Chen Ping'an membuka matanya dan mengembuskan napas, lalu bangkit berdiri dan melompat-lompat ringan beberapa kali. Tiba-tiba, dia berbalik dan mendapati Yulu, yang telah berjalan turun dari kereta kuda dan perlahan mendekati api unggun sambil memegang seikat ranting yang tidak terlalu kering di tangannya. Dia kemudian berjongkok di samping api unggun dan dengan hati-hati menambahkan ranting-ranting ke dalam api satu demi satu, bukannya melemparkannya begitu saja sekaligus, dan api pun dengan cepat mulai membakar dengan lebih ganas. Yulu mengulurkan tangannya ke arah api sebelum menggosokkannya, lalu menoleh ke Chen Ping'an sambil tersenyum dan bertanya, "Chen Ping'an, bolehkah aku ikut serta dalam tugas jaga malam mulai sekarang? Kamu harus berlatih meditasi berdiri dan berjalan, dan akan lebih baik jika kamu tidak terganggu saat melakukannya. Saya yakin Anda dapat melihat bahwa saya memiliki tingkat kebugaran yang baik, jadi jika Anda bersedia mempercayai saya dengan senang hati akan mengambil alih 4 jam sebelum fajar." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Saya menghargai tawaran baik itu, tetapi saat ini, tidak perlu ada pengaturan seperti itu." Yulu tahu bahwa Chen Ping'an masih belum cukup percaya padanya untuk menyerahkan keselamatan semua orang kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak terganggu oleh hal ini. Sebaliknya, dia hanya mengangguk dan berkata, "Jika kamu membutuhkan aku untuk mengambil alih, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk semua orang. Kalau tidak, aku merasa seperti beban yang tidak berguna." Wajah Yulu yang bersudut dan mata yang cerah diterangi oleh api, dan Chen Ping'an dapat dengan jelas merasakan niat baiknya, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Aku pasti akan melakukannya." Pada saat ini, sudah musim panas, tetapi cuacanya masih seperti akhir musim semi, Yulu berkomentar dengan santai. "Cuaca memang agak aneh tahun ini," Chen Ping'an setuju. Setelah mengobrol sebentar lagi, Yulu berdiri untuk pamit, dan Chen Ping'an memperhatikan saat dia pergi. Menurut apa yang diceritakan Lin Shui kepadanya secara pribadi, Yulu tampaknya bukan pemain Go yang sangat istimewa, dan dia tidak pernah membuat gerakan cemerlang, tetapi kenyataannya, dia adalah pemain Go yang lebih unggul daripada Shi, yang memiliki gaya yang jauh lebih agresif dan menyerang. Chen Ping'an telah menyadari bahwa Yulu sangat teliti dalam segala hal yang dilakukannya, dan Lin Shui setuju dengan sentimen ini, dengan mengatakan bahwa Yulu bahkan lebih dapat diandalkan dan cakap daripada pejabat istana kekaisaran yang paling berpengalaman dan kawakan. Ini adalah kualitas yang diamati Chen Ping'an dalam banyak kesempatan. Misalnya, Yulu hanya pernah melihat Chen Ping'an menenun sandal jerami beberapa kali sebelum ia mampu menenun sendiri, dan ia melakukannya dengan standar yang cukup tinggi. Bahkan, sandal jerami yang dikenakannya saat ini adalah hasil tenunannya sendiri.
Contoh lain adalah setiap kali Chen Ping'an sedang memancing, Yulu sering mengamati ke samping dalam diam, mencatat kapan Chen Ping'an melempar kailnya, ke perairan mana ia melempar kailnya, bagaimana ia melempar kailnya, bagaimana ia melelahkan ikan besar dengan kailnya, bagaimana ia menarik ikan keluar dari air, bagaimana ia mencegah ikan terlepas dari kail saat mereka melompat keluar dari air, dan banyak detail halus lainnya yang terlibat dalam memancing. Pada suatu kesempatan, Chen Ping'an sedang sibuk dengan sesuatu yang lain, jadi Yulu bertanya kepadanya apakah ia dapat mencoba memancing menggantikan Chen Ping'an. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman memancing sebelumnya, Yulu telah melakukannya dengan cukup baik. Chen Ping'an tidak berkomentar apapun tentang semua ini, tetapi dia telah mengamati Yulu dengan saksama selama ini. Kesimpulannya adalah jika Yulu adalah orang baik, maka dia pasti dapat melakukan beberapa tindakan yang fantastis, tetapi jika dia adalah orang jahat, maka Chen Ping'an bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan mampu dilakukannya. Malam yang tenang berlalu. Selain api unggun yang berangsur-angsur memudar di samping Chen Ping'an, sebuah lampu telah dinyalakan di kereta di kejauhan, dan lampu itu tetap menyala sepanjang malam. Tampaknya Cui Chen telah terjaga sepanjang malam untuk membaca buku. Hanya secercah cahaya yang muncul di langit ketika Chen Ping'an memulai latihannya untuk hari itu. Dia tiba di suatu tempat di tengah gunung horizontal dengan pemandangan paling terbuka dan mulai melatih teknik tinjunya. Saat melakukannya, dia secara bertahap bergabung dengan Li Baoping dan Lin Shui. Adapun Li Huai, dia adalah yang paling tidak ulet di antara ketiga anak itu, dan dia hanya bergabung dengan Chen Ping'an dalam latihan teknik tinjunya untuk sementara waktu sebelum bergegas pergi. Yulu dan Shi Shi sudah terbiasa dengan ini, dan pada hari ini, Cui Chen mengangkat tirai sebelum melangkah keluar ke kereta kuda, di mana dia mengamati latihan teknik tinju trio Chen Ping'an. Awalnya, dia memandang rendah praktik ini, sering memutar matanya sebelum kembali ke kereta. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati praktik mereka. Setelah sarapan, semua orang mulai berjalan menaiki jalan setapak gunung menuju puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melewati kuil Azur Maiden dan pohon cemara tua. Jika seseorang hanya melihat ukuran pohon dan mengabaikan kedalaman kekayaannya, maka itu sudah sebanding dengan pohon belalang tua di dunia permata kecil. Lin Shui mengira Chen Ping'an akan melanjutkan perjalanannya, tetapi yang mengejutkannya, Chen Ping'an mengunjungi kuil untuk melihat-lihat, lalu memanggil Li Baoping, Li Huai, dan Lin Shui untuk masuk ke kuil. Ternyata, bagian dalam kuil benar-benar berantakan, dan tercium bau alkohol yang kuat di udara. Li Huai menatap patung dewa di atas alas kuil, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat melihat kemiripan antara patung itu dan roh wanita yang telah bermain melawan Lin Shui malam sebelumnya. Sepanjang perjalanan mereka, Lin Shui adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Dewa Yin, jadi dia lebih akrab dengan topik yang berhubungan dengan hantu dan roh, dan dia memberikan penjelasan kepada Li Huai, mengatakan kepadanya bahwa karena banyak penduduk setempat di suatu daerah sangat berterima kasih kepada dewa yang memberi mereka perlindungan, mereka sering membuat patung dewa agar terlihat secantik mungkin. Akibatnya, banyak patung dewa yang sama sekali tidak mirip dengan dewa yang sebenarnya mereka wakili, tetapi itu tidak menghalangi para dewa untuk disembah. Semua orang butuh waktu hampir 1 jam untuk membersihkan kuil, dan baru setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Lin Shui berdiri sendiri di samping futon di kaki patung dewa, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat perpisahan kepada gadis biru langit. Pada saat yang sama, Cui Chen melangkah masuk ke kuil bersama Yulu, dan Cui Chen memeriksa sekelilingnya sebentar sebelum berjalan ke alas tempat patung itu berdiri. Dia melirik pembakar dupa kecil yang berdebu itu dan mendapati bahwa itu hanyalah pembakar tembaga biasa, tetapi meskipun sudah ada di sana selama berabad-abad, permukaan pembakar itu masih berkilau terang. Ada banyak sekali batang dupa yang ditumpuk bersama di dalam pembakar itu, dan jelas bahwa meskipun kuil ini tidak tercantum dalam catatan silsilah negara pengadilan kuning, sehingga menjadikannya kuil ilegal yang seharusnya ditutup, kuil itu jelas merupakan tempat ibadah yang sangat populer, terutama mengingat ukurannya yang kecil. Tiba-tiba, Cui Chen memberi instruksi, Yulu, kamu harus membungkuk setiap kali kamu menemukan kuil. Dengan begitu, kamu akan mengumpulkan karma baik dengan tanah. Yulu tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja dikatakan kepadanya, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Cui Chen dan membungkuk 3 kali ke kuil itu. Sementara itu, Shi Shi berdiri di luar pintu masuk kuil dengan seruling bambu terikat di pinggangnya. Setelah meninggalkan gunung horizontal, kelompok itu tiba di kota prefektur negara pengadilan kuning. Untungnya, Chen Ping'an dan yang lainnya telah menyaksikan keagungan jalur perbatasan, dan sebagai titik pertemuan 3 sungai, kota lilin merah juga merupakan tempat yang ramai dan berkembang, jadi mereka sudah siap secara mental untuk pemandangan dan pemandangan yang menanti mereka di kota-kota di dunia luar. Meski begitu, Li Huai masih agak pemalu, dan bahkan patung-patung kayu yang sering dipegangnya telah dikembalikan ke rak buku kecilnya.
Dokumen identitas dan kunjungan untuk kelompok Chen Ping'an berasal dari daerah mata air naga Kekaisaran Li Agung, dan prosedur untuk memasuki kota itu diselesaikan dengan sangat cepat dan lancar. Meskipun negara pengadilan kuning milik negara Sui Agung dan bukan Kekaisaran Li Agung, Kekaisaran Li Agung telah menaklukkan seluruh wilayah utara benua itu, dan perluasannya ke selatan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, negara pengadilan kuning selalu memberikan perlakuan istimewa kepada para sarjana yang bepergian dari Kekaisaran Li Agung, dan tidak sampai menyembah mereka sebagai dewa. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar negara pengadilan kuning akan menjadi negara cabang Kekaisaran Li Agung di suatu saat nanti. Kekaisaran Lehu pernah menjadi penguasa utara benua Baoping, tetapi kekaisaran itu tidak hanya runtuh, bahkan semua anggota klan kekaisaran telah direndahkan menjadi tahanan rendahan, sehingga memberi contoh yang tidak akan diabaikan oleh negara pengadilan kuning. Sebelum memasuki kota, Chen Ping'an telah bertanya kepada penduduk setempat tentang lokasi wisata apa saja yang dapat dikunjungi di kota tersebut. Hal ini karena selama perjalanan mereka ke akademi Xianya, Chen Ping'an ingin Li Baoping dan yang lainnya dapat melihat sebanyak mungkin gunung, sungai, kuil, dan pemandangan menarik lainnya yang terkenal, selama masih aman untuk melakukannya. Ia tidak ingin mereka menundukkan kepala dan pergi ke akademi Xianya, hanya untuk melewatkan semua pemandangan di sepanjang jalan dan berakhir dengan kenangan akan perjalanan yang melelahkan dan bertahan hidup di alam liar. Di kota ini, mereka akan mengunjungi kuil dewa kota tertua di negara pengadilan kuning. Lukisan dinding yang sangat terkenal di kuil tersebut menggambarkan 18 jurang hukuman, dan konon lukisan dinding tersebut sangat mirip dengan aslinya sehingga membuat orang merasa seolah-olah benar-benar berada di jurang hukuman. Setelah menanyakan arah, kelompok tersebut berjalan menuju kuil dewa kota di sepanjang jalan yang lebar. Tiba-tiba, keributan tiba-tiba terdengar di belakang mereka, dan Chen Ping'an berbalik untuk menemukan pemandangan yang menakjubkan, pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilihatnya di Kekaisaran Li Agung. Ada sekelompok sekitar 7 atau 8 pria dan wanita muda yang tampak terhormat, semuanya mengenakan pakaian yang berkibar, dan mereka dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih saat mereka berjalan dengan angkuh di sepanjang jalan. Salah satu dari mereka menunggangi seekor kuda hitam raksasa, sementara yang lain memiliki seekor ular merah besar yang panjangnya lebih dari 20 kaki yang merayap di belakang mereka, dan yang lainnya lagi membawa busur tanduk banteng besar di punggung mereka. Kerumunan orang di jalan yang ramai dan ramai itu dengan cepat berpisah untuk memberi jalan bagi kelompok petani, dan beberapa anak yang tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu diseret paksa dari jalan oleh orang tua mereka untuk bersembunyi di toko-toko di kedua sisi jalan. Pemilik ular merah besar itu tidak melakukan upaya khusus untuk mengendalikan makhluk itu, dan ia merayap di sepanjang jalan dengan cara yang tidak terkendali. Lebih jauh lagi, ada baju besi merah yang dipasang di atas kepala dan ekornya, yang membuatnya tampak lebih mengesankan dan mengancam. Alih-alih merayap dalam garis lurus, ular itu kadang-kadang akan menyimpang ke arah toko-toko di kedua sisi jalan, di mana ia akan berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke bawah ke arah penduduk kota yang ketakutan. Seorang anak kecil begitu takut dengan tatapan mengancam ular itu hingga ia menangis, dan orang tuanya buru-buru menutup mulutnya dengan tangan karena ngeri. Untungnya, ular itu terus maju, tetapi tepat saat ayah anak itu menghela napas lega, ular itu tiba-tiba mencambukkan ekornya ke wajah pria itu, membuatnya jungkir balik di udara beberapa kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ia kemudian memuntahkan seteguk darah sebelum berjuang untuk berdiri, lalu melarikan diri dari tempat kejadian bersama istri dan anaknya yang ketakutan. Berdiri jauh dari sana, Chen Ping'an dapat melihat bahwa beberapa orang yang lewat menikmati kemalangan keluarga itu, beberapa lainnya meringkuk ketakutan, dan beberapa lainnya melihat dengan takjub, tetapi tidak seorang pun tampaknya menganggap tindakan ular itu tidak pantas. Lin Shui menggenggam jimat di lengan bajunya sambil berdiri di samping Chen Ping'an, sementara Li Baoping dan Li Huai berdiri lebih dekat ke toko-toko. Kereta kuda yang ditumpangi Cui Chen juga menyimpang dari jalur aslinya saat Yulu menuntunnya ke sisi jalan sebelum menghentikannya. Kelompok makhluk abadi itu segera tiba di samping kelompok Chen Ping'an, dan lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada kelompok kultivator muda di belakangnya, yang kemudian membuat mereka semua segera menoleh ke Chen Ping'an dan yang lainnya, beberapa dengan ekspresi provokatif, beberapa dengan tatapan penasaran di mata mereka. Pada saat yang sama, pemilik ular merah itu akhirnya memanggil makhluk itu, memerintahkannya untuk tetap di sisinya. Jelas bahwa lelaki tua itu telah memperingatkan mereka untuk lebih menahan diri jika mereka bertemu dengan sesama kultivator selama perjalanan mereka. Saat melewati kelompok Chen Ping'an, lelaki tua itu tersenyum tipis, berpose sebagai sosok yang sangat penting, dan dia juga mengangguk kecil ke arah Lin Shui. Setelah itu, kedua kelompok itu berpisah tanpa insiden apapun. Cui Chen keluar dari kereta, lalu menendang Shi Shi ke samping, meskipun dia sebenarnya tidak menghalangi jalannya. Dia melompat turun dari kereta, lalu berkata dengan suara acuh tak acuh yang dapat didengar Chen Ping'an, beginilah keadaan di luar Kekaisaran Li Agung.
Chen Ping'an dapat melihat bahwa hanya setelah kelompok kultivator itu pergi, beberapa pengawal resmi datang ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban, tetapi mereka hanya muncul sebagai formalitas daripada benar-benar melakukan sesuatu yang berguna. Apakah pihak berwenang tidak peduli dengan kejadian ini? Tanya Chen Ping'an. Cui Chen tersenyum saat menjawab, mereka tidak peduli, atau mereka terlalu takut untuk melakukan apapun, dan bahkan ada beberapa pejabat yang mati-matian ingin menjilat para pembudidaya ini. Chen Ping'an menoleh ke Li Baoping dan Li Huai, lalu berkata dengan suara pelan, ayo teruskan. Cui Chen tidak kembali ke keretanya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan di antara kelompok Chen Ping'an dan kereta kuda. Lengan bajunya berkibar di sekelilingnya dengan anggun, membuatnya menyerupai dewa yang anggun.